Halo Sobat Perempuan, hari ini salam kesetaraan, salam anti stigma. Perkenalkan, saya Lusti Romana Malau, saya host yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Nah, kita pada hari ini akan membahas satu tema yang sangat penting di bulan Mei ini, yaitu buruh tak pernah tunggal. Sore ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat hebat, karena kita akan membahas satu topik penting di bulan Mei, yaitu buruh tak pernah tunggal, refleksi Hari Buruh Internasional 2025. Nah, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang kita akan perkenalkan diri masing-masing. Mungkin kita bisa kenalan dulu dari yang sebelah kiri saya. Boleh Merlin, kamu kenalin aktivitas kamu dan kamu nyamannya dipanggil dengan nama apa? Ya, perkenalkan, nama saya Merlin Lee. Aktivitas saya adalah sebagai aktivis di Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia yang sehari-harinya itu membela hak-hak penyandang disabilitas perempuan. Biasanya saya dipanggil Merlin. Oke, terima kasih Merlin. Kita lanjut mungkin dengan Ferdi. Ya, terima kasih Lusti. Perkenalkan, aku Ferdiansyah, aku dari kumpulan orang-orang sehati dan kesibukan saat ini adalah sebagai petugas pendamping untuk teman-teman akses layanan kesehatan. Mungkin itu aja dulu perkenalan singkatnya. Terima kasih Ferdi. Sama-sama Lusti. Kita lanjut ke kakak yang baju hitam ya, yang di sebelah sini. Senyumnya manis dan merekah sekali. Bukan berarti berduka karena pakai baju hitam ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Nurul Naila Azmi Dalimunte. Sehari-hari saya melakukan banyak hal, karena banyak hal dan isu yang juga saya geluti begitu. Saya penulis, saya guru, edukator juga, storytelling dan juga aktivis. Salam kenal semuanya. Nice banget. Terima kasih sudah bergabung di podcast Perempuan hari ini bersama Tribun pada sore hari ini. Kita sangat senang ya kedatangan 3 narasumber yang dimana mungkin banyak orang salah kaprah tentang buruh. Bahwa buruh itu adalah pekerja kasar, pekerja yang mengerjakan sebagai kuli bangunan ataupun mengerjakan hal-hal yang dianggap gajinya tuh sangat rendah gitu ya. Pada kenyataannya memang hari ini buruh belum sejahtera ya. Sepakat gak sih kakak-kakak? Banget lah. Sepakat banget. Iya. Nah, aku mau nanya, kita semua nih buruh gak sih by the way? Ya, Siapa duluan? mungkin dari aku ya. Iya. Kalau aku merasa ya aku sebagai buruh karena kan ketika aku mendapatkan uang dari apa yang gue kerjakan itu ya aku sebagai buruh walaupun aku pekerja NGO. Oke, berarti Ferdi sehari-hari juga menyadari bahwa Ferdi adalah seorang buruh. Iya. Oke, kalau Kanaila gimana? Ya sebenarnya kalau kita berangkat dari maknanya sendiri ya, secara epistemologis apa sih itu buruh gitu ya. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris lebih ke working class. Yeah. Tapi kalau kita bicara buruh, buruh itu adalah orang yang bekerja ya dengan kompensasi upah atau pembayaran gitu ya, baik itu yang diberikan adalah jasa, baik itu yang diberikan adalah banyak hal begitu ya, tapi ada transaksional di situ. Jadi payungnya adalah buruh, mau itu mungkin ada sebagian orang mengatakan bahwa istilah-istilahnya terfragmentasi sekali memang di Indonesia ini. Ada yang mengatakan bahwa oh saya bukan buruh, saya karyawan, saya apalah padahal bahkan ada yang membagi beberapa teori yang saya baca mengatakan bahwa fragmentasi dari buruh di Indonesia itu ada yang buruh kerah putih, buruh kerah biru, buruh kerah merah, segala macam yang menunjukkan bahwa pemisahan kata buruh sehingga banyak sekali orang yang sebenarnya dia buruh tapi nggak ngerasa dia buruh. Nah, dengan gitu. adanya pemisahan itu adalah sesuatu yang tepat atau sebenarnya itu tidak boleh ada pemisahan kerah-kerah itu? Ya tentu saja ini nggak representatif, jadinya malah itu yang memisahkan. Itulah makanya kita sebut dengan fragmentasi dari buruh itu sendiri, sehingga ketika kita terpisah-pisah ini nggak bisa jadi satu gerakan yang bersama gitu, gerakan sosial, karena hanya sebagian orang yang sepakat apa itu buruh. Buruh itu cenderung sekali dengan pekerja-pekerja kasar seperti kuli bangunan, mungkin seperti pekerja ke pabrik dan lain sebagainya. Karena itulah sering sekali kalau misalnya kemarin May Day Hari Buruh, ketika banyak orang turun ke jalan untuk menyuarakan karena payung dari undang-undang yang kita perjuangkan adalah undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang cipta kerja gitu. Tapi banyak orang yang merasa, aduh ngapain sih buruh ini bikin macet, saya jadi terlambat gitu loh. Jadi buruh yang satu turun ke jalan memperjuangkan haknya, buruh yang satu nggak ngerasa dia buruh, tetap melakukan pekerjaannya secara buruh, padahal yang diperjuangkan buruh di jalan ini adalah
perjuangan bersama gitu loh. Jadi Iya. inilah yang menjadi masalah pergerakan buruh di Indonesia, yaitu fragmentasi dari gerakan sehingga sulit sekali menjadikannya sebuah gerakan sosial yang bisa membawa perubahan begitu. Oke, nice explanation. Tapi keep dulu ya Kak Nay. Nanti jadinya kita akan bersambung nih untuk membahas soal fragmentasi karena ini menarik banget. Sebab topik kita hari ini tuh soal bagaimana lapisan identitas buruh yang sangat beragam. Kita lanjut ke Merlin ya. Merlin adalah sahabat kita. Dia adalah tadi sudah berkenalan perwakilan dari perempuan penyandang disabilitas. Nah Merlin, apakah kamu merasa bahwa kerja-kerja yang kamu lakukan selama ini itu adalah kerja-kerja buruh karena kamu adalah buruh? Nah, dulunya itu kita gak ngerti ya buruh itu apa. Baru-baru ini aja kita paham bahwa buruh itu ternyata orang yang menerima upah. Jadi yang kita tahu waktu masih anak-anak ya, saya tinggal besar di kawasan industri Medan. Nah, kalau udah May Day, itu yang keluar semua itu yang katanya pekerja di bawah pabrik. Di bawah pabrik itu yang pengemasan, yang supir traktornya, yang bawa alat berat misalnya. Dan di dekat kami itu kan banyak yang ngemas biskuit, packing coklat, ada yang itu loh ngupas kerang. Nah itu yang buruh, mereka yang semua turun ke bawah. Yang di atas ngapain mereka nggak turun? Karena mereka namanya karyawan. Jadi memang dibagi dua, ini buruh, ini karyawan. Buruh kan bagi kami dulu ya buruh cuci, buruh tani, buruh kupas udang, yang seperti itu. Nah setelah saya sudah bekerja di bidang NGO, baru kita punya pemahaman yang lebih luas mengenai itu semua. Bahwa buruh itu bukan yang seperti itu aja, tapi semua orang juga buruh ketika ia bekerja dan menerima upah dari pemberi pekerjaan. Oke, menarik banget ya. Karena perspektif 3 narasumber sore hari ini nih udah sangat beragam. Dan kita tuh harus sadari bahwa sekalipun kita bekerja di tempat yang ber-AC, kita punya privilege, kita jam kerjanya mungkin tidak lebih dari 8 jam, kita juga adalah sama-sama buruh dan perjuangan kita ini sepanjang bulan Mei ini refleksinya refleksi hari buruh gitu ya. Bahkan menarik tadi ketika Ferdi bilang bahwa walaupun aku bekerja di NGO, ada kata walaupun gitu. Di situ menunjukkan sendiri bahwa adanya fragmentasi pemisahan yang nggak linear gitu ya. Emangnya pekerja NGO itu nggak buruh ya buruh juga selama memang dia menerima upah kan begitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang merasa dia sudah punya pekerjaan yang cukup punya privilege dan yang lain-lain, nggak ngerasa lagi dia buruh segala macam, atau bahkan aktivis yang bekerja di NGO bahkan ngerasa oh aku pejuang segala macam. But basically kita adalah buruh, kita semua adalah buruh selama kita masih menerima upah. Begitu. Betul sekali. Oke teman-teman, nah karena kita refleksi hari buruh, kayaknya tidak afdol kalau kita tidak mengucapkan selamat hari buruh ya. Sama-sama kita ucapkan dan lihat ke penonton ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Buruh. Ya. Nah jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sesi yang lebih dalam lagi, aku ingin memperkenalkan bahwa Perempuan Hari ini bekerja sama dengan Edspon dan Yivos Indonesia dalam program Indonesia Healthy City with Pride. Jadi program Indonesia Healthy City with Pride ini kita wujudkan dalam satu bentuk kampanye untuk mendorong kota-kota di Indonesia untuk terbebas dan sehat ya dari stigma dan diskriminasi, sehingga kita menjangkau teman-teman orang muda, khususnya orang dengan HIV. Nah, pada kesempatan hari ini kita juga berusaha untuk berepresentatif dalam mengundang 3 narasumber ini. Artinya kita juga sangat tidak ingin eksploitatif ya dalam mengundang narasumber gitu ya. Dan kita juga membahas tentang isu buruh ini, mempertimbangkan bahwa kita tahu bahwa isu buruh itu sering sekali diabaikan dan tidak pernah dilihat, bahwa kita juga sama-sama sering sekali merasa kita elitis dan mengabaikan bahwa kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja buruh dan perjuangan kita ini adalah perjuangan bersama begitu. Ya, jadi di kesempatan saat ini kita akan bermain satu permainan. Teman-teman nanti akan menyatakan pendapatnya, sepakat atau tidak sepakat, dengan teman-teman mengocok kertas yang ada di dalam botol ini. Oke? Nih, aku kasih contoh misalnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman buka, lalu teman-teman bacakan, kemudian nanti teman-teman nyatakan pendapatnya. Sepakat? Sepakat. Oke. Kita mulai dari Ferdi. Dikocok ya lama. Iya. Arisan ya, Wak. Iya. Lagi draw. Lagi draw. Oke. Apa ya? Baca ya. Jreng. Ya, ruang kerja yang disertai
fasilitas menyusui dan mengasuh anak tidak hanya diperjuangkan oleh buruh perempuan, namun membutuhkan solidaritas bersama. Kalau ini aku sepakat. Kenapa? Ya, kenapa sebenarnya aku sepakat? Karena ketika kita berbicara tentang fasilitas menyusui, pastinya kita sedang melakukan suatu perjuangan untuk memfasilitasi perempuan untuk bisa lebih produktif lagi dalam mengasuh anaknya gitu kan. Dan kita juga ketika kita mendorong itu ada tidak hanya untuk perempuan saja kan, tetapi itu untuk keluarga juga, ada ayahnya juga, nanti ada anaknya juga yang merasakan manfaat dari fasilitas tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ferdi. Artinya bahwa isu maternitas atau isu keluarga ini bukan hanya tugas dari buruh perempuan aja, tapi ini juga tugas dari buruh laki-laki dan buruh identitas gender lain ya. Iya. Oke, ini aku letak di sini. Kita ke Merlin. Silakan. Waduh, Pilih ini satu. Gemetar kulkas ya. Kulkas, kipas angin. Bisa atau butuh bantuan? Oh, ini bisa dibaca ini. Oke. Buruh tidak boleh melakukan ibadah sholat karena dianggap mengganggu proses produksi. Oke, sepakat tidak sepakat? Ya, nggak sepakat sebenarnya. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita balik lagi refleksi, waktu saya masih kecil tinggal di kawasan industri. Oke. Kan buruh ini nggak semuanya Islam ya. Jadi kalau misalnya pada saat produksi, yang mau sholat, ya dikasih. Kalau misalnya dia yang nggak sholat, ya dia gantiin temennya gitu. Kenapa harus dipaksakan banget? Kalau yang memproduksi itu orang muslim langsung di-cut gak boleh sholat, itu kan kayak nggak adil ya. Iya. Kadang sebenarnya kan ya gantian aja udah gitu. Itu as simple as that. Tapi kadang-kadang orang mikirnya kayak kok jauh banget gitu ya. Orang mikirnya kayak ini mengganggu proses produksi gitu ya, padahal bisa digantiin sementara. Iya benar, karena kan jumlahnya banyak ya karyawan-karyawan yang non muslim dan yang muslim juga banyak sebenarnya. Tapi kan bisa diganti gitu, nggak mesti harus mengganggu ibadahnya orang, karena setiap orang tuh punya hak di Indonesia. Pasal nomor 1 ya, Pancasila. Oke. Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Jadi semua orang berhak untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya gitu. Jadi jangan didiskriminasi seperti ini. Oke, nice. Terima kasih Merlin. Ini menarik ya, ada isu toleransi, ada isu maternitas tadi. Nah, sekarang kita lihat nih selanjutnya ke Kak Naila. Oke. Let's see what's inside. Buruh adalah mereka yang hanya bekerja di pabrik dan konstruksi bangunan. Ini dia tadi yang baru kita bahas ya teman-teman. Tentu saja tidak setuju, karena mau apapun transaksional yang kamu lakukan dalam pekerjaanmu, jika kamu bekerja dan prinsip yang mendapatkan upah, maka kamu adalah buruh. Mau kamu merasa bahwa kamu itu adalah buruh kerah putih, kerah biru, kerah hitam, atau apapun kamu panggil diri kamu, intinya kita semua adalah buruh gitu loh. Jadi selama kita masih merasa kita bukan bagian dari buruh, akan sulit kita bisa bergerak bersama untuk mendapatkan perubahan yang baik yang bisa mengakomodir hak-hak kita sebagai orang yang bekerja begitu. Nice, terima kasih Kak Naila. Yeay. Nah, kita main lagi ya, sekali lagi satu sesi lagi nih ya. Aku akan minta Ferdi lagi. Apakah ini AC. AC ya. Pekerjaan yang dipecat karena mengakses tes VCT adalah termasuk bentuk diskriminasi? Bidangnya Iya, Ferdi benar. banget. Pas banget ya. Bidangnya. Iya, aku sangat sepakat ketika ada pekerja yang ingin melakukan pemeriksaan VCT dan dia dipecat, itu bentuk dari diskriminasi. Kenapa? Karena ketika dia berbicara tentang kesehatan, kan dia untuk diri dia sendiri ya, bagaimana sebenarnya dia ingin mengetahui bagaimana status kesehatannya, termasuk kesehatan dia ada status HIV atau tidak gitu kan. Ketika dia dipecat gara-gara tes PCT, ya itu nggak wajar gitu kan, itu bentuk dari diskriminasi. Karena ketika dia melakukan pemeriksaan PCT kan belum tentu kan ini hasilnya apa. Gitu. Ketika dia melakukan pemeriksaan PCT, dia ingin mengetahui diagnosa terkait kesehatannya gitu kan. Dan itu valid gitu ya. Iya, benar. Dan itu seharusnya diapresiasi ya. Karena itu bentuk salah satu mendorong kayak
kebijakan untuk penanggulangan HIV gitu kan. Kesadaran itu udah mulai tumbuh dan dia sadar, oh aku ini beresiko misalnya, aku perlu untuk melakukan pemeriksaan. Lantas ketika dia sudah sadar dengan apa yang ia lakukan, ketika dia ingin mengakses isu mengakses kesehatannya, malah didiskriminasi kan, itu nggak fair ya. Seharusnya perusahaan lebih tidak mendiskriminasi karena dia melakukan pemeriksaan PCT seperti itu. Oke, nice. Terima kasih Ferdi. Bisa ya kebetulan nih pendampingnya lalu Itu energi. Menarik banget. Kita lanjut ke Kak Naila. Kita arah jamnya berlawanan. Oke. Let's see what's inside. Pekerja tanpa ikatan kontrak secara tertulis dari pemberi kerja tidak perlu bersuara atas hak-haknya. Tentu saja sungguh sangat tidak setuju sekali. Kenapa? Gitu ya. Karena apapun kamu mau bekerja kontrak, mau kamu tidak bekerja kontrak, justru di sini hal yang menunjukkan bahwa kita mengetahui apa hak dan kewajiban kita sebagai buruh adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi ketika kita bicara dan menyadari bahwa kita adalah buruh, kita tahu apa hak dan kewajiban kita, dan kontrak adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan, yang bisa melindungi kita. Bukan saja melindungi kita sebagai pekerja, tapi juga melindungi pihak yang pemberi kerja ya, perusahaannya begitu ya. Karena di dalam kontrak itulah kita bisa menyusun apa yang menjadi haknya kita, apa yang menjadi menjadi kewajibannya kita, sehingga bisa transparansi begitu. Jadi tidak ada eksploitasi, bentuk eksploitasi. Hal yang sering terjadi di lapangan adalah banyak sekali orang yang tidak mengetahui nih apa saja hak-haknya gitu loh. Bahkan hal segampang dengan mencari cuti gitu loh ya. Ketika dia meng-apply tentang cuti aja ketakutan atau bahkan harus ditanyai untuk apa cutinya, padahal cuti adalah haknya, nggak perlu dikasih tahu dia cutinya mau ngapain, mau pergi kemana, apa yang dilakukan kepada cuti gitu ya. Itu kan kalau memang misalnya sudah tertulis bahwa misalnya di dalam kontrak itu apa hak dan kewajiban kamu jadinya bisa ngerasa lebih safe dalam bekerja. Jadi sebenarnya ketika kita mengetahui apa itu buruh, lalu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, karena itu mengikat dan bersamaan dan berhubungan gitu, itu yang akan melindungi kita sebagai pekerja gitu loh. Oke, terima kasih Kak Naila, edukatif ya. Ini menyadarkan kita bahwa kontrak itu juga penting untuk melindungi kita sebagai pekerja gitu ya. Oke, next kita ke Merlin yang terakhir. Pilihlah yang terbaik ya. Simsalabim. Oh, ini kayak tiga-tiganya mau keluar ini. 3 pertanyaan harus dijawab Merlin berarti. Waduh, gawat berarti. Bisa? Apakah butuh bantuan? Bisa. Okay. Orang disabilitas, wah kok beneran pas ya? Kan? Energi, say. Orang disabilitas atau ODHIV sering mendapatkan penolakan bekerja dari perusahaan. Oh, udah jelas sekali lah ini. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat mungkin. Kenapa? Ya, contohnya begini ya. Di Indonesia kan janjinya pemerintah itu 1% dari orang disabilitas itu harusnya diterima di setiap perusahaan untuk bekerja. Dan kalau dari pemerintahnya kalau nggak salah 2% ya. Itu minimal ya? Minimal. Ya sebenarnya di situ aja kita udah berpikir gitu kan. 1% tuh 1 dari 100 orang. Dikit banget. Kalau 5 tadi masih lebih masuk akal gitu ya. Dan yang menariknya kami pernah menghadiri satu conference nih. Saat itu ada datang asosiasi perusahaan apa gitu. Dan salah satu perwakilannya bertanya begini. Ini cukup dalam gitu ya bagi kami ya. Dan benar-benar digempur langsung. Kalian orang dengan disabilitas melamar pekerjaan, ada banyak kesulitan dari sisi diri kalian sendiri untuk bekerja. Sedangkan di luaran sana ada banyak orang yang lebih baik, yang bisa bekerja lebih bagus daripada kalian. Kenapa kami harus menerima kalian? Wow, itu kami pernah sangat ditanya menyakiti begitu. ya. Sangat menyakiti. Jadi akhirnya banyak orang disabilitas yang berdiri maju untuk mengatakan bahwa ada kok teman kita eselon 3 di Jawa banyak. Ada juga yang udah eselon 2 ada. Kita juga yang pendiri pekerjaan sendiri ya, yang membuat wira swasta dan segala macamnya. Bahkan kita sendiri, kalau saya ya sudah bersama teman-teman sesama tunanetra, kita ada 5 orang nih, mendirikan sekolah, bahkan bisa memberikan
pekerjaan untuk orang lain. Ya. Jadi kenapa sih orang itu selalu menstigma, oh orang disabilitas sih gak bisa kerja. Oh di HIV juga sama, kalau udah dilihat positif aja udah langsung dibilangin, ini nanti menular ini. Ada Kebetulan stigma ya. betul. Kebetulan saya pernah ikut penelitian di universitas di bagian Jawa sana. Jadi dia penelitiannya di seluruh Indonesia tentang HIV/AIDS. Ya, masih banyak banget stigma orang masyarakat sekitar aja. Kalau ditanya, kamu berani nggak tinggal serumah sama mereka? Oh, jawabannya enggak gitu. Apalagi kayak kamu berani nggak kerja bareng dia? Orang pasti udah langsung mikir-mikir kan, nanti kalau kita makan dia deket-deket nular kayak. Iya. Jadi stigmanya sama buruknya orang disabilitas dapat stigmanya, dia belum tentu mampu. Orang HIV di stigma juga, nanti dia menularkan sesuatu untuk kita. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menjadi ironi dan kenyataan yang terjadi saat ini. Nice, terima kasih. Sangat mengharukan sekali cerita dari teman-teman narasumber ya. Ini kita baru main aja udah mengharukan begini nih. Iya, sangat mindful ya. Sangat mindful. Nah, jadi teman-teman kita akan masuk nih ya ke sesi selanjutnya. Namun kita akan break dulu sebentar dan minum kopi. Oke. Ya, tadi kita udah main dengan seru banget dan bahkan tadi ada cerita-cerita yang mengharukan dari pengalaman teman-teman narasumber. Nah, kita akan lanjut nih untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman narasumber. Nah, teman-teman, ketika kita bicara dengan perjuangan buruh hari ini, tadi kita sudah cerita tentang definisi, tentang pemaknaan. Nah, aku tuh sebenarnya pengen tahu nih dari teman-teman, perjuangan buruh hari ini tuh sudah saling bersolidaritas atau belum? Siapa dulu? Ferdi? Ya, mungkin dari aku. Kalau dibilang bersolidaritas mungkin dilihat dari sekarang itu mungkin sudah ada. Hanya saja mungkin masih terpisah-pisah gitu kan. Karena ada beberapa misalnya ada teman-teman dengan ragam SOGSJ misalnya, itu masih belum bersuara di isu buruh ini gitu kan. Padahal waktu berbicara tentang buruh, semua identitas itu ada gitu kan, mau dia laki-laki, perempuan ataupun yang lainnya seperti itu. Dan untuk saat ini apakah sudah bersolidaritas? Sudah, akan tetapi itu tadi bagaimana sebenarnya lebih banyak merangkum banyak orang seharusnya gitu kan, mau siapapun dia, perempuan, disabilitas, orang dengan HIV atau dia transpuan sekalipun, seharusnya itu suara-suaranya terakomodir di isu buruh ini. Oke, terima kasih Ferdi. Nah, kalau Kanaila gimana? Apakah sudah bersolidaritas atau sependapat dengan Ferdi sudah tapi harus ditingkatkan? Mungkin aku akan mengatakan hal yang berbeda dengan dan bertolak belakang dari Ferdi ya. Menurut saya secara pribadi dari tahun ke tahun memang mungkin ada tingkat kesadaran yang sedikit lebih meningkat, tapi pada kenyataannya kita bisa mengatakan bahwa gerakan buruh atau solidaritas buruh di Indonesia itu masih terfragmentasi, artinya masih terpisah-pisah, tidak ada satu gerakan yang benar-benar bersama begitu. Nah, bahkan di internal, karena itu berhubungan dengan internalisasi atau pemahaman secara pribadi apa itu buruh gitu loh. Jadi banyak orang yang masih merasa dirinya nggak buruh gitu. Makanya tadi ada istilah, walaupun saya bekerja di NGO, kamu kan menerima upah, kamu adalah buruh gitu loh. Ada orang yang nggak usah jauh-jauh deh, ketika kita dari tahun ke tahun ketika kita berdiri di jalan untuk menyuarakan hak kita sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, karena apapun dia, mau kamu panggil diri kamu karyawan, apapun panggilan kamu, tapi pada akhirnya mengikat kita kan adalah undang-undang ketenagakerjaan yang sebenarnya sama kewajibannya kan begitu, pajak yang kita bayarkan, potongan penghasilan dan lain sebagainya kan begitu. Jadi
Hari buruh saja, May Day. Kalau kita lihat gerakan di media sosial, ketika semuanya itu representatif ya, bisa kita lihat apa reaksi masyarakat tentang pergerakan di hari buruh begitu. Banyak orang yang bilang kayak, ini ya sumber kemacetan tadi. Aku jadinya terlambat nih ke kantor gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia nggak ngerasa dirinya buruh dan bahkan dia merasa terganggu bahkan dengan adanya gerakan solidaritas ini. Karena akhirnya dia tidak memenuhi performa yang dituntut oleh perusahaan. Padahal di situ adalah hari buruh di mana memang itu saatnya, itu hari kita, kita bersuara, kita memperjuangkan apa yang menjadi seharusnya menjadi hak kita yang belum terpenuhi kan begitu ya. Jadi masih jauh, masih terpisah-pisah, belum satu, internalisasi pemahaman masih sangat kurang gitu loh. Jadi jurang pemisah yang ada masih sampai sekarang membuat pergerakan buruh ini belum jadi representasi yang diharapkan dari pergerakan buruh itu sendiri. Kita ambil contoh dari pergerakan buruh yang di awal-awal ya, seperti misalnya dulu di pergerakan awal yang mungkin terjadi di Brazil gitu ya, dari salah satu aktivis Lula gitu kan. Nah, di situ pergerakan buruhnya berhasil menurunkan, mereka membentuk partai buruh dan lain sebagainya, bahkan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Kan begitu ya, dengan adanya keberpihakan pada akhirnya hasil dari perjuangan mereka, keberpihakan perusahaan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan atau buruh itu diberikan kan, tujuannya kan itu. Gitu ya. Nah, penurunan tingkat kemiskinan karena kita nggak bisa bohong, pemerintah nggak berpihak kepada kita, itu representatif. Dengan adanya statement dari pemerintah yang mengatakan selama satu rumah tangga itu pengeluarannya 20.000 itu tidak tergolong miskin, itu kan sudah representasi bahwa itu nggak berpihak kepada masyarakat. 20.000 tahun 2000 mungkin ya relevan ya. Itu dia. Ini 2025 gitu. Sementara data dari Bank Dunia, World Bank menunjukkan bahwa kita itu tinggi banget tingkat kemiskinannya. Dari sini aja udah terjadi fragmentasi atau kayak tidak representasi antara kenyataan dan apa yang tertulis atau apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jelas di situ pemerintah belum berpihak kepada buruh gitu untuk kehidupan buruh yang lebih baik begitu ya. Jadi banyak lini yang harus benar-benar kita sentuh lagi, yang benar-benar harus kita ajak lagi solidaritasnya, harus kita berikan edukasi. Dengan kata lain, masih panjang sih perjalanannya sampai kita benar-benar bisa duduk dan sepakat bahwa kita adalah buruh, sama-sama adalah buruh dengan privilege yang kamu punya, walaupun satu buruh pada akhirnya dia cuma dapat bisa hidup pas-pasan, di mana kamu adalah buruh yang dengan semua fasilitas nomor satu diberikan kepada kamu selama kamu masih menerima upah, maka itu adalah buruh. Jadi kita harus sepakat dulu apa itu buruh sehingga nggak cuman kitanya gitu, sampai kita punya rasa solidaritas dan merasa bahwa solidaritas itu harus dibagi untuk membantu teman-teman yang sangat sulit mendapatkan haknya, maka perubahan sosial atau perubahan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik itu masih sulit didapatkan. Thank you Kak Nay. Ini menarik ya, ada insight yang sangat dalam dari apa yang Kak Naila sampaikan, bahwa kita kembali lagi harus mendefinisikan ulang arti buruh ini, dan kita juga harus melihat akarnya bahwa masalahnya kan kita tidak merasa kita buruh. Maka dari itu solidaritasnya tidak terbangun gitu ya. Nah, kalau Merlin sendiri gimana? Menurut Merlin, apakah solidaritas buruh hari ini sudah tercapai atau sudah berjalan? Kalau menurut saya sekarang sih udah lebih bagus ya, karena adanya May Day itu ya. Kalau waktu kami masih lebih muda, masih masa sekolah, May Day yang nggak libur ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang bikin rusuh. Kami mau sekolah nggak bisa sekolah ya. Jadi harus naik ke pick up, nanti pemerintah tuh kayak atau daerah-daerah situ nanti menyediakan suatu pick up besar untuk bawa kami pulang dari sekolah ke rumah, atau dari sekolah dari rumah mau ke sekolah. Karena itu buruhnya pada demo semua kan, turun ke jalan dan kadang-kadang anarkis gitu waktu itu. Tapi sekarang agak lebih elegan ya, bisa dikatakan bahwa tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi semakin lama buruh ini juga semakin terdidik untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Meskipun solidaritasnya tentu balik lagi belum, yang merasa karyawan, ada yang merasa buruh, ada yang merasa saya GM, jadi bukan buruh gitu. Dan saya menarik sekali ya, waktu pernah mengisi satu form pendaftaran
suatu kegiatan, pada saat ada list pekerjaannya itu ada guru, karyawan swasta, buruh tani, buruh pabrik, ada yang seperti itu. Dan memang udah dipisahkan gitu. Ya kita harus cek list yang mana ya. Nah, ada yang begitu. Jadi bisa dibilang ya bakalan membuat orang semakin nggak sadar kalau dirinya buruh. Ya. Kalau usah jauh lah di KTP ya kan, karyawan swasta, bukan buruh swasta, nggak ada. Ya. Karyawan swasta, guru, karyawan swasta, wira swasta gitu. Apalagi kalau disabilitas ya, mau diajak untuk solidaritas buruh, ya agak susah. Karena dia otomatis sudah sedikit menutup harapannya untuk menjadi pekerja di sektor formal. Lebih memilih untuk kerja di sektor informal. Ya udah yang tunanetra, ada yang pergi jual kerupuk. Kalau misalnya yang tuli, dia pergi buka salon sendiri. Dia bikin nail art sendiri. Ya daripada dia susah untuk cari kerja dengan orang, lebih bagus kreasi sendiri kan. Nah, Oke. seperti itu. Nah, ini akibat perusahaan belum berperspektif inklusif sehingga masih menolak orang dengan disabilitas gitu. Nah, tadi bicara soal pemisahan dalam form, ini kan juga apa ya, mematri seseorang atau individu dan kelompok jadinya berpikir bahwa buruh, karyawan, pegawai itu berbeda. Padahal buruh itu payung kalau dari penjelasan Kak Naila ya. Bahkan Iya. terkadang kalau kita lihat nih ya, orang pada akhirnya, aku belajar dari beberapa teman-teman yang pada misalnya dulu aktivis NGO yang rata-rata kita kontrak kan gitu kan. Iya, betul. Yang pada akhirnya mungkin ada yang bisa jenjang karirnya ke atas, tapi ketika kontraknya berhenti dia harus mengulang kembali. Betul. Sampai pada akhirnya dia merasa nih, aku harus mengulang kembali, di mana kebanyakan dari persyaratan untuk pencarian kerja sekarang itu punya batasan umur, harus berpenampilan menarik, Iya. dan lain sebagainya gitu loh. Sementara kalau kita lihat di luar negeri, bahkan mereka itu bisa mengakomodir orang-orang yang sudah sangat tua gitu Ya. loh, yang 60 ke atas masih, ketika mereka memang masih punya kemauan untuk bekerja, masih bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Kalau kita sekarang, bayangkan nih, ketakutan, terutama kita bicara teman-teman perempuan gitu Ya. ya, ketika dia sudah misalnya nih 30, harus mengulang kembali, Ya. itu banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya begitu ya, karena kebanyakan ketika perempuan itu kebanyakan itu paling kayak persyaratannya itu adalah misalnya paling banyak itu 30 tahun, di atas 30 tahun itu sulit begitu loh, Yeah. atau 25 tahun gitu loh, atau penampilannya menarik gitu loh. Itu yang kayak, Kita ini mau kerja apa, mau pageant? Iya, kita dituntut menarik, tapi kita tidak diberikan jaminan kesejahteraan gitu. Bahkan ada yang sangat seksis sekali loh dengan mengatakan berpenampilan menarik dengan postur proporsional, lebih segmentasi lagi Iya, sis. iya, iya, Itu iya. yang sangat, oh wow, seksi sekali. Ini mau ngapain? Ini Iya, pekerjaan itu. kah? Atau itu Yang dia. membuat orang disabilitas nggak mau ngelamar. Satu lagi, sehat jasmani dan Dan rohani. rohani. Ya Tuhan. Jadi kalau kita sedikit ada masalah kesehatan, kita jadi minder, insecure gitu Atau ya. bahkan lagi stres secara rohani, Iya. mungkin kita lagi stres, gimana dong gitu loh. Kebutuhan secara psikisnya gimana, mungkin keadaan psikisnya kan begitu ya. Nah, lagi-lagi itu stigma dan diskriminasi. Diskriminasi. Selalu perspektif perusahaan belum clear soal ini gitu Iya. ya. Sepertinya Ferdi tersenyum-senyum ya, pengalaman pribadi Ya, soal ODHIV kontrak. ya. Iya, soal kontrak, dan dia kan selama ini mendampingi teman-teman ODHIV, pasti punya banyak pengalaman. Nah, menurut Ferdi gimana soal solidaritas ini? Sebenarnya kalau dibilang solidaritas kan tadi kan udah disampaikan ya, bahwasanya sangat disayangkan ketika berbicara tentang kita memperjuangkan isu, apalagi teman-teman pekerja NGO, Ya. apalagi untuk kasus di isu HIV sendiri, malah jarang turun. Kalau untuk di Medan sendiri ya, kita nggak lihat, kalau daerah lain mungkin banyak gitu kan, tapi di Medan sendiri bisa dihitung berapa orang yang mau turun, padahal kita harusnya Kecuali bersuara. program ya, Wak. Iya benar. Kalau ada program misalnya, kenapa di hari misalnya hari khas itu ramai banget orang menyuarakan gitu kan, sedangkan di hari buruh sudah padahal mereka sudah ibaratnya digaji ya, menerima upah dari hasil kerjanya, mau dia program manager, mau dia sebagai petugas lapangan, dia kan mendapat upah dari apa yang dia kerjakan gitu kan. Tapi saat ini itu sedikit sekali yang mau turun ke lapangan atau memperjuangkan isu buruh tadi. Ya, mereka merasa ya aku nggak buruh gitu kan. Apalagi kayak semalam itu kan waktu aku ikut aksi gitu kan. Ketika aku ikut aksi, ya, temanku ngomong gini, "Alah, aku ngapain aksi demo-demo
kayak sok buruh aja kalau katanya kan. Ya aku jelasin, ya aku memang bagian dari buruh gitu kan. Iya. Dan dirimu pun juga sebagai buruh, walaupun dirimu sebagai karyawan bank, aku bilang Iya. gitu. Ya semua kita ini dalam lingkaran buruh seperti Iya. itu. Baik. Makanya itu. Terima kasih Ferdi. Ini menarik ya. Artinya lagi-lagi harus ada penyadaran masyarakat nih bahwa buruh itu selama kamu diupah ya kamu buruh gitu. Hidup buruh. Iya kan? Nah, jadi mungkin ini aku mau bertanya spesifik ke Merlin ya. Jadi aku bertemu dengan teman-teman disabilitas ini kan semuanya kebanyakan mengeluh soal kesejahteraan, kebanyakan ya. Nah, jadi mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan 2021, jumlah orang disabilitas yang bekerja di sektor formal ini ternyata mencapai 7,04 juta orang atau hanya 5,37% dari penduduk Indonesia ya yang jumlahnya itu sangat banyak gitu. Nah, alias hanya 1% penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal. Nah, sedangkan di pasal 45 Undang-Undang 8 nomor 2016 itu menerangkan bahwa pemerintah dan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu harus menjamin proses rekrutmen sampai proses penerimaan. Artinya ada jaminan gitu bahwa orang dengan disabilitas itu harus masuk representasi tenaga kerja di perusahaan. Nah, menurut Merlin, berarti apakah ini yang mendasari bahwa banyak orang disabilitas yang belum mau duduk di sektor formal atau sebenarnya karena aksesnya yang ditutup? Jadi sebenarnya mau dikatakan belum mau, ya bisa juga. Mau dikatakan belum mampu, bisa juga gitu. Yeah. Jadi lingkaran setannya orang disabilitas ini gini. Kenapa saya nggak bisa kerja ya? Yeah. Karena saya nggak punya pendidikan. Oke. Kenapa saya nggak bisa berpendidikan? Karena akses jalannya menuju ke sekolah itu susah. Oke. Kenapa jalannya susah ya belum diperbaiki? Oke. Ya kan? Baru kemudian ekonomi kadang-kadang sulit. Jadi udah jadi lingkaran setan, tidak sekolah maka tidak kerja maka miskin. Miskin habis itu gizi buruk bisa melahirkan lagi anak disabilitas. Balik lagi disabilitas nggak sekolah nggak kerja miskin, muter-muter di situ. Oke. Nah, ujung-ujungnya kenapa tidak mau bekerja di sektor formal? Oke. Karena pendidikannya nggak cukup dan memang aksesnya kadang tertutup. Jadi yang diterima itu kalau di sekolah negeri ya, kita nggak usah bilang dulu pekerjaannya, kita anggap sekolah dulu. Disabilitas ringan dengan kategori tuli ringan atau masih bisa berkomunikasi verbal. Oke. Nah, yang diterima begitu. Jadi yang daksa, yang maafnya kakinya nggak bisa, padahal sebenarnya sangat mudah untuk diterima untuk sekolah ya. Oke. Kan tinggal ya udah misal kelasnya di atas ya turunin aja di bawah. Kecerdasannya sama, keterampilannya sama. Tapi orang mempersulit. Kayak kita nih yang low vision juga ya kayak saya ya, yang masih bisa lihat nih. Mau bekerja sebenarnya bisa kan? Ya udah tinggal sprint aja. Disesuaikan dengan kemampuan. Tapi orang belum tentu mau membuka hatinya untuk kita. Seperti asosiasi tadi itu. Nah, jadi mereka langsung nge-judgment. Apa yang kalian bisa? Ada orang lain lebih banyak yang butuh kerja. Oke. Kenapa harus kalian? Nah, secara penelitian sebenarnya di Jepang katanya, kalau nggak salah sekitar 70-80% pekerja disabilitas jauh lebih fokus dan kompeten dibandingkan orang-orang dengan non-disabilitas. Wajar, kenapa kalau kita disuruh jadi operator telepon, kita nelpon orang karena kita nggak lihat fokus di suara terus. Mau temannya di depan nari-nari juga dia nggak akan terpengaruh kan. Nah, bagi yang tuli juga begitu. Keindahan estetika dia mendesain suatu produk sebenarnya sangat bisa gitu karena dia mendetail soal penglihatan. Tapi siapa yang kasih kesempatan dia? Iya. Padahal sebenarnya kalau kita Gitu. bicara ini ya, hal yang general dan mau benar-benar berefleksi, bahkan orang yang katanya normal juga akan disabilitas pada waktunya kan? Iya, semua orang Vision akan kita akan disabilitas. menurun, ya kan? Kemampuan kita akan menurun, Iya. kita akan disabilitas pada Tinggal waktunya. menunggu waktunya Kecelakaan saja. pun, iya kecelakaan pun bisa Kecelakaan. menjadikan seseorang kena disabilitas gitu loh. Betul. Jadi kalau mau dibilang nggak menerima sebagai buruh, ya anggap aja lah dia mempekerjakan si A, ya kan? Si A awalnya masuknya non disabilitas nih, Iya. entah ada apa masalah, terjadi kecelakaan tangannya patah,
dia kan nanti disabilitas ya, selama 6 bulan misalnya disabilitas sementara karena tangannya yang kanan nggak bisa dipakai atau yang kiri nggak bisa dipakai. Ya. Apa bedanya mempekerjakan karyawannya yang kecelakaan itu dengan mempekerjakan orang yang benar-benar nggak punya tangan? Oke, benar Nah, sekali. seperti itu, Kak, as simple as that. Tapi orang berpikirnya langsung kayak jauh banget. Nah, penjelasan Merlin ini lagi-lagi dia polanya lingkaran. Artinya ada kemiskinan struktural ya Merlin yang tidak selesai, dan ini bisa jadi pesan buat pemerintah agar pemerintah dalam merumuskan kebijakan tuh lebih inklusif, Betul. lebih berperspektif kelompok rentan begitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya aku akan ke Ferdi ya. Iya. Jadi Ferdi, di dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 68 Men/4 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Jadi spesifiknya di tempat kerja. Nah, disebutkan bahwa pengusaha sebenarnya wajib memberikan perlindungan kepada pekerja buruh dengan status HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif. Nah, bahkan di pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa tes HIV itu hanya dapat dilakukan dengan konsen dari si buruh atau konsen dari si pegawai yang bekerja ini. Nah, namun ternyata di dalam survei di ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey 2021 ada penemuan, masih ada perusahaan yang memaksakan karyawannya untuk tes HIV dan itu tidak dengan konsennya gitu ya. Nah, menurut Ferdi, bagaimana Ferdi merespon tentang fenomena selama kamu mendampingi orang dengan HIV dan kasus-kasus diskriminasi di tempat bekerja? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari keputusan menteri ini kan ada payung hukumnya ini. Ya. Misalnya orang dengan HIV sebaiknya tidak didiskriminasi seperti itu. Ya. Akan tetapi faktanya di lapangan sering ditemukan adalah banyak ada beberapa perusahaan itu malah kayak berusaha untuk melakukan pemeriksaan walaupun nanti itu pemeriksaan darah misalnya, pemeriksaan kesehatan, tapi itu tidak terang-terangan untuk ada pemeriksaan HIV-nya gitu kan. Oke. Walaupun mereka nanti pada akhirnya itu bekerja sama dengan PMI misalnya. Karena di Medan itu pernah seperti itu, bekerja sama dengan PMI, akan tetapi tadi tidak terangan masalah ini ada pemeriksaan HIV gitu kan. Ya. Dan itu tidak terbuka masalah pemeriksaan HIV, dan ketika pun nanti ada pemeriksaan tersebut, yang dikhawatirkan adalah ketika hasilnya misalnya positif lah misalnya, Ya. apakah hasil positif itu perusahaan akan tahu juga? Atau karena kan kalau kita bicara tentang hasil itu adalah privasi ya, Iya. itu hanya si orang tersebut yang Oke. harus menerima Hasilnya. gitu kan. Gitu. Itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Bagaimana sebenarnya ada nih ada perda misalnya di Kota Medan juga, perda nomor 1 tentang penanggulangan HIV. Akan tetapi itu tadi apakah itu berjalan tidak sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Karena ketika berbicara tentang pendampingan itu tadi ada juga terkadang di perusahaan tersebut ada salah satu misalnya staf yang mengetahui atau bagian yang tertinggi misalnya atau bos-bosnya gitu kan, ketika mengetahui membuat itu tadi kayak meng-outing status staf tersebut kepada teman-teman yang lain, sehingga membuat dia tidak merasa nyaman gitu. Akhirnya dia mundur dari perusahaan tersebut gitu kan. Banyak teman-teman yang pada akhirnya ketika ada pemeriksaan HIV misalnya udah minder duluan, kayaknya aku nggak layak ini untuk masuk gitu kan. Padahal ketika teman-teman HIV juga ketika dia sudah melakukan pengobatan ARV selama 6 bulan, dia itu sudah tidak menularkan lagi kepada pasangan. Ibaratnya ketika dia menikah pun dia akan memiliki pasangan yang negatif, tidak tertular. Tetapi itu tadi dengan konsisten dan patuh minum ARV. Untuk saat ini itulah belum perusahaan masih saja pengen diam-diam nih untuk mengetahui statusnya HIV. gitu kan. Padahal kalau tes darah sebenarnya itu juga banyak hal yang bisa kita diagnosa dari darah ya. Benar. Dan ini tidak konsen dilakukan. Nah, aku mau ada pertanyaan lanjutan nih sama Ferdi. Nah, dalam pendampingan yang Ferdi lakukan di komunitas orang-orang sehati, apa kasus terbesar dalam dunia kerja yang masih menjadi masalah buat orang dengan HIV selain tes diam-diam tadi? Artinya pengambilan darah tanpa konsen gitu. Sebenarnya kalau kita kalau yang kasus terbesar itu adalah ketika dia diketahui statusnya, dia harus dikeluarkan dari tempat kerjanya.
Oke. Seharusnya kan ketika kita berbicara tentang ini tadi apa namanya jaminan ya, Iya. bahwasanya perusahaan harus menjamin kesejahteraan si Staffnya. staff tadi gitu kan, walaupun dia ODIF. Padahal kenyataannya ini tidak. Ya teman-teman ODIF yang misalnya selalu dianggap tidak produktif. Iya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kak Merlin tadi, bahwasanya teman-teman HIP tadi akan menularkan kepada orang lain. Padahal kalau berbicara tentang penularan, nggak Iya. semudah itu juga menularnya gitu kan. Iya, Makanya kan betul. apakah memang sebenarnya perusahaan itu tidak terkapasitasi terkait apa itu HIP sebenarnya, bagaimana cara pencegahan, penularan, dan ketika pun dia positif HIP, seharusnya perusahaan menjadi support system Iya. untuk mendukung dia supaya dia tetap berdaya, tetap dia biar dia Produktif. tetap produktif seperti itu. Bukannya malah meng-outing dan memberitahu informasi kepada semua karyawan. Benar. Gitu. Bahkan stigma-stigma seperti misalnya dia ODIF berarti dia berganti-ganti pasangan. Pasangan. Padahal belum tentu ya. Iya. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kenapa orang tersebut, misalnya ibu rumah tangga pun yang hanya di rumah bisa juga Iya. terpapar. Bukan hanya karena hubungan seks Benar. gitu Paling ya. penting dianggap ini orang nggak bener. Iya. Kadang bisa jadi transfusi darah. Benar, Iya. benar. Atau bahkan dia karena suaminya jangan di luar, tapi Benar. karena dia perempuan, oh berarti kamu perempuan yang nggak benar dan Betul. lain sebagainya kan begitu, sehingga itu bisa sangat menghambat dia dalam ruang kerja, ruang gerak apapun. Benar. Karena itu banyak kan orang ODIF juga tidak mau come Di-stigma. out dan Iya. nggak mau orang tahu Iya. terhadap status dia sebagai ODIF. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Oke, nah ini lanjut nih ke diskriminasi yang mungkin akan kita bahas lagi, tapi dari aspek kekerasan seksual nih. Aku mau tanya dari perspektifnya Kak Naila. Jadi Kak Nai, aku menemukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi di dalamnya substansinya berisi bahwa setiap pekerja itu berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk yang merugikan di tempat kerja. Khususnya atau salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, jadi ada Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Nah, di dalam substansinya itu mengatur kekerasan seksual di ranah pekerjaan juga. Nah, pada kenyataannya ternyata masih ada kasus kekerasan seksual di dunia kerja, bahkan tingkatnya sangat tinggi. 73,66% itu perempuan, 24,47% itu adalah laki-laki, dan 1,88% itu non-biner. Nah, tapi itu yang tertulis ya, kita belum bicara soal yang tidak tertulis nih gitu ya. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh kita gitu untuk bersolidaritas sebagai buruh dalam mendorong pekerja atau buruh yang mengalami kekerasan seksual ini bisa terbebas atau bisa melapor ketika mereka mengalami kekerasan seksual di dunia kerja. Sebagai catatan ya teman-teman, kalau kita bicara tentang KS atau kasus kekerasan seksual, data-data yang selalu didapatkan itu bukanlah data yang sebenarnya. Jumlah KS itu selalu seperti gunung es. Apa yang kelihatan di atas itu sebenarnya representasi yang sangat kecil dibandingkan apa hal jumlah yang kasus yang terjadi sebenarnya begitu ya. Karena banyak sekali orang-orang terutama korban yang tidak berani untuk melapor atau mengadvokasi dirinya dan hak-haknya kan begitu ya. Nah, kalau kita bicara kekerasan seksual di dunia kerja, ini merinding nih bicara tentang perjuangan teman-teman untuk benar-benar mendorong RUU TPKS yang pada akhirnya menjadi UU TPKS begitu ya. Tapi kembali lagi permasalahannya adalah ketika kita punya payung hukum pun bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaannya kan begitu. Ini selalu menjadi masalah yang lebih besar lagi begitu ya. Seperti misalnya ya teman-teman, kalau kita bicara ruang aman dalam dunia kerja. Orang nggak tahu tuh apa itu ruang aman. Padahal ruang aman itu adalah ruang kerja ya, lingkungan di mana semua orang dengan ragam gender apapun bisa merasa nyaman untuk bekerja. Karena itu adalah hak asasi dan hak semua orang, kan begitu. Tapi yang terjadi di dunia kerja seringnya karena memang kebanyakan seringnya adalah laki-laki begitu ya. Misalnya dalam sebuah
pabrik atau dalam sebuah pekerjaan itu didominasi sama laki-laki, seringnya terjadi kekerasan seksual yang selalu dinormalisasi gitu loh. Karena ketidakpahaman dari setiap individu terhadap apa sebenarnya kekerasan seksual itu. Karena kekerasan seksual itu bukan, kebanyakan orang berpikir sebelum terjadi pemerkosaan gitu, nggak ada yang disentuh, nggak ada yang luka, itunya belum masuk, belum KS kan begitu. Padahal yang namanya kekerasan seksual itu bisa terjadi secara verbal, secara fisik, psikis dan lain sebagainya kan begitu ya. Jadi candaan-candaan seksis itu selalu dibalut dengan kata bercanda dan dinormalisasi oleh banyak orang begitu ya. Sehingga ambil contoh nih, ketika seorang karyawan merasa dilecehkan secara verbal begitu ya, dan ketika dia mengadvokasinya, banyak perusahaan yang mengatakan kamu jangan jadi pribadi atau individu yang sulit untuk jadi pekerja begitu ya. Jadi ketika dia mengadvokasi ruang amannya nih, dia malah distigma atau didiskriminasi untuk menjadi sulit untuk diajak kerjasama. Jujur hal itu pernah saya rasakan sendiri ketika saya bekerja di bidang konservasi, di mana itu lebih dari 80% didominasi oleh laki-laki kan begitu. Candaan-candaan berbau seksual setiap hari saya dapatkan, dan ketika saya address, ketika saya advokasi, malah saya yang dibilang baper, malah itu dianggap sebagai candaan kan begitu ya. Nah, kalau kita nggak sepakat nih apa itu kekerasan seksual, konon lagi kita bicara bagaimana menciptakan ruang kerja yang bebas dari KS itu sendiri kan gitu. Karena nggak sepakat nih, semua orang masih punya pemikiran yang berbeda gitu, masih benar-benar dalam pemahaman yang sangat terarah kepada pandangan laki-laki, male gaze kan gitu ya. Jadi ini yang harus kita bongkar dulu begitu. Inilah yang harus kita address secara bersama dulu agar benar-benar kita sepakat bahwa tidak ada gender apapun ya yang berhak melakukan kekerasan terhadap gender lainnya gitu. Siapapun berhak mendapatkan ruang bekerja yang aman kan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sering sekali kalau kita bicara keberpihakan dalam perusahaan terhadap kasus-kasus KS itu terwujud dalam bentuk SOP begitu ya. Nah, banyak sekali, bahkan kita bisa bilang UU TPKS adalah momentum di mana banyak sekali akhirnya semua sepakat bahwa, nggak semua sih, banyak yang sepakat bahwa SOP dalam dunia kerja itu dibutuhkan. Sehingga banyak sekali, misalnya kita bicara universitas atau perusahaan-perusahaan yang internasional akhirnya menerapkan SOP itu begitu ya. Tapi setelah kita punya SOP pun belum selesai, karena kita bicara tentang implementasi. Ada beberapa organisasi yang saya bilang dalam skop nasional begitu ya, yang saya sendiri pernah mendapatkan kekerasan seksual dalam sebuah acara begitu ya, seminar nasional. Organisasi ini punya SOP, tapi ketika implementasinya hancur segala macam, karena mereka nggak mampu untuk, nggak tahu bagaimana mengimplementasikan dari SOP itu sendiri gitu. Jadi konon kita bicara selanjutnya yaitu ya bicara tentang bagaimana bersolidaritas dan benar-benar memperjuangkan hak-hak korban seperti rehabilitasi, pendampingan psikis dan lain sebagainya, kan begitu ya. Jadi hal yang menjadi permasalahan adalah budaya kita yang patriarki dan benar-benar lebih berpihak kepada laki-laki, sehingga terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu sering sekali representasinya adalah cara pandang lelaki gitu loh. Bahkan terkadang yang paling sulit itu mengadvokasi tentang catcalling misalnya, sweet gitu ya. Ketika kita katakan, saya sendiri baru-baru ini ketika saya mengatakan catcalling itu adalah sebuah pelecehan seksual gitu, semua pada bilang, kamu sulit banget ya, kamu baperan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita jadinya gitu loh. Jadi kayak yang, halo, saya menyatakan ketidaknyamanan saya, tapi kamu malah marah gara-gara saya menutup pintu terhadap pelecehan yang kamu lakukan, kan begitu ya. Dengan kata lain, ini tuh representasi dari kita, masyarakat kita hanya mampu untuk mengetahui memahami tentang kasus kekerasan seksual itu hanya dalam ambang batas adanya
adanya tingkat kekerasan di dalamnya. Masih belum secara psikis atau secara verbal untuk benar-benar dipahami bahwa itu adalah kasus kekerasan seksual juga kan begitu. Nah, konon kita bicara ketika terjadi kasus kekerasan seksual dalam dunia kerja, advokasinya itu pasti sangat melelahkan dan sangat panjang gitu loh. Karena setiap kasus kekerasan seksual itu pendampingannya, advokasinya itu panjang, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Yang menghalangi ini menjadi cepat terselesaikan apa? Ya karena itu pemahaman dari semua orang ya yang terkait itu nggak sama gitu loh, sehingga nggak sepakat, nggak selesai sering permasalahannya karena yang satu menganggap itu adalah kekerasan seksual karena dia sudah apa sih kekerasan seksual itu, sering sekali bahkan orang bertanya kepada saya kayak nge-DM kayak apa sih KS itu, segampang kamu ngerasa dipermalukan, segampang kamu badan kamu itu ngerasa malu diambil otoritas tubuhnya, ngerasa dimasuki tubuhnya gitu ya, walaupun tidak ada sentuhan gitu, dan ngerasa tidak nyaman, itu sudah KS kan begitu ya. Sepakat, ya. Tapi orang nggak mau apa benar-benar memperbaharui pemikiran seperti itu. Iya, memahami gitu loh. Nah itu gitu. Jadi seringnya kecenderungan dari orang-orang atau masyarakat secara general yang selama itu belum terjadi pada dia, maka dia nggak merasa memiliki. Kenapa? Manusia ini terkadang mungkin hal yang harus kita pertanyakan, apakah kita sudah jadi manusia setiap hari? Kenapa kita harus merasakan sesuatu dulu baru kita bisa memberikan solidaritas atau empati? Betul. Padahal kita diberikan satu hal, yaitu perasaan, feeling, empati oleh Tuhan, sehingga kita nggak perlu loh merasakan sesuatu untuk benar-benar memberikan solidaritas baru benar-benar bisa bersimpati atau berempati. Enggak, kita mampu untuk memberikan empati kita walaupun kita nggak ngelakuinnya. Betul. Gitu. Dan tidak mengalaminya gitu, nggak mengalaminya gitu. Tapi tidak terjadi di kita mampu untuk bersolidaritas. Jadi ketika kita bicara tentang solidaritas apapun gitu kan isunya gitu loh, mau tentang buruh, mau tentang KS, semuanya itu adalah wujud dari kita sebagai manusia gitu ya, yang benar-benar melihat ketidakadilan begitu. Baik. Terima kasih Kak Naila. Artinya dari penjelasan yang Kak Naila sampaikan bahwa sudah ada SOP saja tidak diimplementasikan. Konon lagi kalau belum sama sekali memiliki SOP. Nah ini kan bisa menjadi hal yang sangat dinormalisasi bahwa seksisme, pelecehan, catcalling di tempat kerja ataupun mengomentari penampilan seseorang, mengomentari bentuk tubuh seseorang, ini kan hal-hal yang dianggap orang bukan pelecehan, Kak. Iya, itu. Dan jangan salah loh teman-teman, kalau kamu bilang organisasi kamu bebas dari KS karena tidak ada laporan, itu tandanya organisasi kamu itu rawan KS. Kenapa? Karena berarti tidak punya laporan, berarti nggak ada yang ngerasa aman untuk melapor gitu loh. Bahkan sebenarnya wujud dari ketika ada suatu organisasi yang berani atau perusahaan berani mengatakan ini nih jumlah dari KS yang pernah terjadi dan diadvokasi di organisasi kita, maka itu adalah ruang aman. Karena berarti perusahaan atau organisasi tersebut mengetahui dan mengadvokasi apa itu kasus KS gitu loh. Bahkan memberi akses bagi stafnya untuk speak up dengan aman dan open. Gitu loh. Benar-benar. Terima kasih Kak Naila, ini menarik banget ya. Nah inilah ya fungsi dan manfaatnya kenapa kita mengumpulkan 3 narasumber dari perspektif kita masing-masing, bicara soal masalah di dunia kerja yang sangat berlapis-lapis, membuktikan bahwa buruh itu tidak pernah tunggal, membuktikan bahwa buruh itu banyak lapisan identitas. Kita ditindas bukan karena status kita buruh, bukan karena status kita sebagai orang yang dibayar gitu, tapi lebih dalam dari itu. Jadi banyak lapisan-lapisannya. Ini menarik teman-teman. Kita break sebentar untuk nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya.
Ya tidak terasa ya, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrolnya, dan ini juga kita akan kembali lagi untuk bertanya soal buruh secara lapis identitas. Nah, aku mau nanya ke Merlin nih. Merlin, tadi kita udah bicara soal pemaknaan arti buruh, kita juga udah bicara soal masalah-masalah yang dihadapi buruh, kita juga sudah bicara soal perspektif disabilitas, perspektif ODHIV, perspektif perempuan gitu ya. Bagaimana ragam ini ternyata sangat mempengaruhi kekerasan dialami oleh buruh. Nah, jadi menurut Merlin gitu, seberapa besar kita membutuhkan satu sama lain di perjuangan buruh? Ya sangat besar ya tentunya, sangat berarti kalau kita saling membantu. Terutama kalau kita berbicara dengan isu kaum rentan. Ya. Karena kalau misalnya kaum rentan nih dianggap orang kan jumlahnya lebih sedikit ya. Padahal sebenarnya ya kayak gunung es seperti dibilang Mbak Naila ya. Kalau keluar semua orang disabilitas, anggaplah kita bilangnya dari organisasi HWDI deh. Kalau mereka bekerja mau jadi buruh terus mau solidaritas 150 orang deh. Ya. Tambah misalnya Persatuan Tunanetra 200 orang deh. Disability Motor Club 50 orang. Ya. Itu aja kan udah rame kan. Ya. Baru kemudian ada orang lainnya ikut bersuara bersama. Nah, solidaritas ini kemungkinan akan mendobrak pintu supaya keadilan ini semakin ada untuk kita semua gitu. Artinya kalau 1, 2, 3 orang yang berjuang itu tidak terlalu bermakna ketimbang kalau solidaritas itu sampai ratusan, ribuan, dan jutaan ya. Betul, karena kenyataan sendiri ketika kita ngomong sama pemerintah nih, itu kenapa sih fasilitas kurang aksesibel? Dibilang gini, kalian kan nggak keluar make. Lah, gimana kita mau keluar pakai aksesibilitas yang ada kalau kita lihatnya aja udah serem kan? Ya. Nah begitu juga kalau ditanya, kenapa kalian nggak ngelamar pekerjaan? Orang toh kualifikasi aja kita nggak nyampe, kepedean banget ngelamar pekerjaan. Kadang begitu ya kan? Iya, benar-benar. Makanya butuh solidaritas untuk Betul. menyuarakannya. Itulah mengapa banyak teman-teman disabilitas, terutama di Medan, kalau kita perhatikan di beberapa jalan, itu banyak yang menstigma kalau orang disabilitas netra itu jadi tukang pijet gitu ya. Ya, jual Terus kerupuk kemudian ya. jual kerupuk. Kemudian ada yang jadi buruh cuci, mungkin ya beberapa teman-teman tuli gitu ya. Iya. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sengaja mentidakssejahterakan orang disabilitas begitu ya, Merlin. Betul. Nah, bagaimana dengan Kak Naila? Pentingnya solidaritas buruh gitu ya untuk memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan isu perempuan, isu ketimpangan gender, isu kekerasan seksual tuh menurut Kak Naila seperti apa? Sebenarnya kan kalau kita bicara pergerakan buruh ini juga pergerakan sosial ya, yang berdasarkan ketidakadilan, Ya. kan begitu. Nah, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu dari kita, siapapun, itu sangat berdampak dengan sistem kapitalisme yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia, bahkan merampas kemerdekaan kita, kan begitu ya. Sehingga buruh atau pekerja sering sekali tidak dinilai sebagai manusia yang merdeka, tapi hanya sebagai alat untuk mendapatkan tujuan profit yang sebenarnya menjadi tujuan dari sebuah perusahaan itu sendiri, kan begitu. Dimana banyak sekali kebanyakan yang diuntungkan adalah pemegang modalnya, bosnya, dan lain sebagainya, kan begitu ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Bahkan kalau kita bicara tentang NGO sendiri, kebetulan saya membantu ada penelitian teman saya yang meneliti tentang secara antropologis terhadap karyawan NGO begitu ya. Salah satu yang dia kritik di dalam tesisnya tersebut adalah tentang bagaimana NGO sendiri pun arahnya bisa sudah ke sistem neokapitalisme, kapitalisme dalam bentuk yang baru, kan begitu ya. Karena kita nggak jauh-jauh ya, ada beberapa event yang kita hadiri bersama begitu ya, yang ketika kita mengkritik tentang hak-hak yang tidak diberikan, padahal hak-hak itu seperti BPJS dan lain sebagainya gitu kan, langsung ternyata di stigma bagi beberapa orang yang berasal dari NGO sendiri berperspektif berkesejahteraan gitu loh. Seakan-akan aktivis itu nggak bisa sejahtera atau kayak nggak layak sejahtera, padahal kesejahteraan itu hak manusia ya gitu ya. Dengan kata lain, toxic positivity atau cara berpikir yang kesannya positif tapi sebenarnya adalah racun, itu adalah salah satu wujud dari ketidaksolidaritasan, bahwa penghambat perubahan itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita mau perjuangkan dalam pergerakan buruh ini?
ya, perjuangan yang kita mau perjuangkan adalah kehidupan kesejahteraan yang lebih baik, Iya. gitu ya. Bahwa buruh juga berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, digaji secara layak. Emang buruh-buruh itu meminta mereka harus dikasih mobil, fasilitas mobil rumah mewah? mewah. Enggak, yang mereka perjuangkan coba dilihat, coba dibaca. Yang kita perjuangkan adalah apa? Bahwa sistem upah yang layak, Iya. gitu ya. Dengan jam kerja yang juga layak. Sesuai gitu loh, dengan kayak jaminan kesehatan. Saya pikir jaminan kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat basic kan, Iya, gitu loh. benar. Jadi bukan hal yang ini ya, bukan hal yang tidak mungkin yang sebenarnya diperjuangkan. Justru kita yang harus mengautukritik diri kita gitu. Apakah kita benar-benar mengerti sebenarnya pergerakan buruh itu apa gitu loh. Itu dia. Ketika kita bicara, saya bekerja di NGO lebih dari 12 tahun begitu ya. Nah, saya dikontrak kan begitu. Beberapa kali saya sendiri menghadapi apa ya? Tragedi kemanusiaan kalau saya bilang. Padahal NGO mengatakan bahwa apa ya? Bicara tentang perubahan yang lebih baik begitu ya, berusaha untuk menjadi agen perubahan segala macam. Tapi saya pernah loh di istilahnya diputus kontrak 1 hari sebelum kontrak itu berakhir gitu loh. Langsung dinyatakan bahwa oh kita nggak lanjut lagi gitu, segampang itu gitu loh. Padahal kan untuk pemutusan kontrak sendiri pun kan ada apanya ya, ada standarnya kan begitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu, bahkan kayak kita bicara kontrak tadi misalnya, banyak loh seperti saya di NGO dulu yang kayak lucunya itu kontraknya bahkan ditandatangani sebelum 1 bulan habis kontrak. Bener. Oke. Karena terkait dengan pelaporan, bukan karena perspektif untuk menjaga hak dan kewajiban atau melindungi si pekerja itu sendiri. Padahal ini bicara NGO loh, yang katanya apa ya, membawa perubahan gitu. Jadi itu sih autokritik yang kita lakukan masing-masing secara bersama gitu loh. Pemahaman bahwa segitunya apa ya, gurita kapitalisme itu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan ada di badan-badan yang kita rasa sebenarnya sudah melawan kapitalisme itu sendiri. Tapi ternyata tanpa kita sadari adalah bagian dari neokapitalisme atau kapitalisme dalam bentuk baru begitu loh. Jadi dengan kata lain, ketika kita mampu untuk bersolidaritas, itu adalah ketika kita mampu untuk menjadi manusia. Jadi solidaritas bukan hanya terhadap buruh gitu ya, terhadap beragam isu lainnya. Karena apapun kita adalah manusia yang terhubung satu sama lain. Gak mungkin masalah yang dirasakan oleh satu manusia itu tidak terdampak bagi manusia lain. Seperti teman-teman kita tadi, ya teman-teman yang disabilitas atau dengan ODIF gitu loh. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi ya, kita yang katanya normal akan disabilitas kok pada waktunya. Emang kita nggak bisa apa kehilangan apa kemampuan vision kita. Seiring berjalannya waktu, banyak loh orang yang matanya sudah tidak baik lagi, tidak bisa melihat dengan baik gitu loh. Begitu juga dengan badannya tidak bisa berjalan dengan jauh dan lain sebagainya gitu. Terutama teman-teman yang di NGO, saya di konservasi begitu ya. Ada teman-teman yang biasa masuk hutan, ternyata setelah dia sudah 30 tahun ke atas udah nggak sanggup lagi untuk masuk ke hutan gitu loh. Jadi kan dia udah nggak bisa jalan seperti dulu lagi, ya udah termasuk disabilitas. Terus kenapa kalau memang teman-teman disabilitas mau bekerja di konservasi, toh juga kita bisa memberikan solidaritas terhadap teman kita yang tadinya dianggap normal lalu tiba-tiba disabilitas begitulah. Jadi bicara tentang perubahan sosial, yang kita mau di sini adalah perubahan sosial sosial yang bisa berpihak kepada buruh, kepada perempuan, kepada semuanya gitu loh. Karena perjuangan apapun itu baru bisa terlihat apa ya goalnya atau tujuannya ketika terjadi perubahan sosial. Dan perubahan sosial itu membutuhkan semua orang. Dan perubahan sosial itu harus berdampak ke semua orang gitu ya. Iya. Dan sebenarnya aku menarik ya bahwa konservasi ini, aku nggak tahu ada datanya atau tidak, kayaknya di dunia konservasi atau di ruang-ruang kerja konservasi, apakah ada orang dengan disabilitas yang bekerja sebagai staf di dalamnya? Aku nggak punya datanya ya. Tapi menurut Kak Naila gitu, apakah aksesibilitas di dalam ruang-ruang kerja konservasi ini sudah memenuhi standar untuk teman-teman disabilitas bergabung di dalamnya? Jauh, karena kalau kita bicara secara gender sendiri misalnya ya,
perempuan dengan laki-laki, let's say dari beberapa survei kecil yang kita lakukan, hanya 15% perempuan yang ada di konservasi begitu loh, di mana berarti 85% dikuasai oleh laki-laki gitu ya. Dan kebanyakan perempuannya sendiri pun bekerja di balik layar di konservasinya, administrasi, direksi dan lain sebagainya ya, tidak benar-benar di lapangan gitu. Jadi kalau perempuan saja tidak dianggap layak untuk bisa bekerja di konservasi yang katanya keras, yang katanya membutuhkan fisik yang lebih, kalau kita bicara adanya inklusivitas dengan mengadvokasi ragam gender ataupun identitas yang lainnya, disabilitas gitu yang dan yang lain gitu ya. Jadi masih jauh sih gitu, masih sangat banyak ketimpangan karena memang konservasi itu maskulin banget. Hutan, nggak ada apa-apa, survival kan kesannya ya begitu ya. Jadi kayak seolah-olah itu jadi menutup akses buat teman-teman disabilitas ataupun teman-teman kelompok rentan lain untuk bergabung menjadi bagian. Itulah makanya sebenarnya ketika aku sudah 12 tahun bekerja di konservasi sehingga aku akhirnya merasakan ketidakadilan, aku berusaha untuk mendirikan yayasanku sendiri, Yayasan Nuraga Bumi Pertiwi. Bagaimana bisa teman-teman dalam ragam gender lain gitu ya, perempuan yang tidak representatif begitu ya, bisa mendapatkan ruang amannya, bisa belajar bahwa sebenarnya Naila bisa pemberi kerja ini. Iya. Salah satu buruh tapi pemberi kerja juga. Iya kan, karena kita punya bisa lapisan identitas yang banyak gitu loh. Kita nggak ada yang tunggal gitu loh ya. Jadi jujur ketika saya mempelajari seperti apa itu buruh, seperti apa ini sistem, di situ saya akhirnya berkaca dan memberikan autokritik dan terrefleksi pada apa yang saya bisa berikan gitu loh. Kayak misalnya yang pertama, teman-teman itu saya gaji secara layak karena memang di tim saya itu 90% perempuan, 1% ada ragam gender identitas yang lain begitu ya. Jadi mereka punya apa ya, cuti melahirkan gitu kan, tetap dibayar gitu loh. Jadi atau seperti misalnya cuti haid dan yang lain sebagainya yang benar-benar ketika saya merasakan ketidakadilan, sebenarnya itu. Ketika kita tidak merasakan keadilan dan ketika kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, kita nggak ngelanjutin sistem dan bahkan berusaha menciptakan budaya yang baru. Itu sih sebenarnya solidaritas nyata yang bisa kita lakukan gitu loh. Untuk membawa perubahan itu sendiri. Ketika kita punya power, kita melakukan hal yang berbeda dan tidak memilih untuk melanjutkan sistem racun, sistem toksik yang sudah ada dan berlangsung sehingga perubahan itu agaknya terkesan tidak mungkin kan gitu. Padahal sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Thank you Kak Naila, ini insightful banget ya. Mungkin aku akan ke Ferdi nih, terkait dengan bagaimana Ferdi memaknai bahwa perjuangan buruh itu harus saling bersolidaritas, khususnya dalam konteks ODHIV. Ya, kenapa kalau misalnya kita bilang harus bersolidaritas itu pastinya karena kita tahu ya bahwasanya kalau bicara tentang HIV itu tidak hanya laki-laki saja yang terinfeksi, akan tetapi semua orang bisa terinfeksi. Dan kita juga nggak memandang nggak memandang latar belakang agama, siapapun agamanya, siapapun sukunya, siapapun dia bisa terinfeksi HIV gitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya kita perlu menyuarakan isu ini bersama gitu kan, tidak hanya fokusnya di isu HIV ya, hanya HIV saja gitu kan. Padahal kita harus membangun jejaring atau solidaritas dengan isu-isu lain gitu kan. Misalnya ada isu lingkungan segala macam, isu buruh juga, karena kan teman-teman dengan HIV pasti ada yang bekerja sebagai buruh seperti itu. Rata-rata banyak gitu kan, bahwasanya teman-teman juga sebagai buruh gitu kan. Dan seharusnya ini menjadi langkah bagaimana kita mau bersuara, akan tetapi kita juga menutup diri untuk bersuara dengan organisasi atau kelompok yang lainnya seperti itu. Nah, tapi ini juga cukup menarik ya ketika misalnya ada kritik autokritik pada kelompok ODHIV, tapi sebenarnya bukannya mereka yang tidak mau bersolidaritas, jangan-jangan karena ada ketidakpercayaan, ada stigma, ada relasi kuasa dalam koneksi jaringan. Apalagi kalau bicara soal buruh ini kan stigmanya tuh adalah gerakan abang-abang, gerakan bapak-bapak gitu ya, masih sekedar gerakan yang maskulin. Tapi mungkin
pernah nggak Perdi berasumsi atau apa ya, memiliki hipotesa bahwa jangan-jangan teman-teman di kelompok ODHIV itu tidak bersolidaritas karena ada stigma atau mereka tidak percaya atau belum percaya kepada ikatan gerakan dari jaringan-jaringan buruh dan yang lain gitu? Iya, kalau terkait itu mungkin bisa jadi kadang kenapa kadang kan persamaan nilai ya, pengetahuan juga itu sangat penting sebenarnya bagi apakah semua teman-teman pada akhirnya memahami terkait apa itu HIV gitu kan. Dan apalagi saat ini dengan berita yang ada misalnya posisi kunci yang terbanyak itu yang di mana dulu gitu kan. Apa namanya, yang terbanyak itu selalu dikaitkan dengan teman-teman ragam SOGIESC misalnya, teman-teman trans atau teman-teman gay misalnya, sehingga itu yang membuat dampak negatif gitu kan ketika teman-teman, bagaimana ketika teman-teman akhirnya ikut berjuang gitu kan. Dan banyak juga teman-teman yang kalau kita bicara tentang apa namanya, isunya HIV itu ada posisi kunci ya. Itu ada teman-teman pekerja seks, ada teman-teman pengguna nafsa, dan ada teman-teman itu tadi apa namanya, gay, dan ada teman-teman transgender perempuan gitu. Itu yang menjadi latar belakang, mungkin bukan karena HIV-nya juga, akan tetapi karena dia bagian dari identitas dia seperti itu. Terlihat visible ya, jadi ada semacam apa ya, kecemasan, kekhawatiran bagaimana nanti kalau aku dipandang atau di stigma buruk gitu ya kira-kira. Nah, ini kan menarik ya teman-teman, ketika kita gabungkan nih benang-benang di antara isu-isunya teman-teman bertiga. Ketika bicara soal orang dengan disabilitas ketika tampil dan berjejaring, banyak orang mungkin akan kasihan gitu ya, menstigma bahwa ini teman-teman harus kita lindungi karena rentan. Tapi berbeda dengan misalnya teman-teman kelompok SOGIESC tadi, kelompok ragam SOGIESC, karena identitasnya yang visible, justru ini ada semacam fobia, ada apa namanya, ada pandangan yang menstigma. Nah, ini gimana nih permasalahannya? Bagaimana kita mau bersolidaritas kalau masih melihat identitas tadi gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan teman-teman. Mungkin apa sih cara-cara konkret yang bisa kita lakukan, terutama dari teman-teman selaku aktivis ya, untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan buruh dari kekerasan dan kemiskinan struktural? Mungkin dari Merlin dulu. Sebenarnya hal-hal simpel ya bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Ya, seperti yang dilakukan oleh HWDI, terus jangan bosan-bosan melakukan advokasi kepada pemerintah untuk membuat suatu peraturan yang bisa melindungi kita, yang memastikan kita untuk mendapatkan hak kita di dalam bekerja. Meskipun ujung-ujungnya kita harus siap untuk kecewa bahwa peraturan itu akan cantik hitam di atas putih. Kita akui aja deh, nggak usah muluk-muluk ya. Memang akan terjadi, peraturannya ada. Tapi terlaksana atau enggak? Itu kita nggak tahu. Ya, hanya bisa saat ini kita terus berjuang, dan kita berharap juga generasi mudanya mau belajar. Jangan nanti kita yang di atas berjuang, dibikin peraturan dan rapi, ternyata generasi di bawahnya nggak sekolah, atau nggak mau sekolah, atau memang ya nggak bisa sekolah. Nah, kalau begitu bagaimana mereka mau jadi seorang pekerja? Bagaimana kesejahteraannya bisa ditingkatkan? Itu kalau dari sisi disabilitasnya. Dari sisi pemberi kerja, itu harus balik lagi kayak tadi berpikirnya, as simple as that. Kamu punya karyawan, nggak sengaja kecelakaan kerja, tiba-tiba kakinya patah, tiba-tiba tangannya patah, kamu tetap kasih dia kerja kan, bukan langsung kamu pecat di sana kan, gitu. Padahal itu dia disabilitas sementara. Apa bedanya kamu mempekerjakan karyawanmu yang sakit kaki, karyawanmu yang lagi sakit mata, dengan mempekerjakan orang disabilitas? Hanya bedanya yang ini sementara, yang ini permanen. Tapi kalau ini bisa disesuaikan, kenapa yang ini nggak bisa dilakukan penyesuaian gitu? Nah, dari apa yang pernah Merlin lakukan selama ini, pengalaman apa yang paling menantang ketika bicara soal kemiskinan struktural di lapisan orang disabilitas? Yang paling menantang saat ini adalah perspektifnya orang disabilitas sendiri pun sudah terbiasa masuk ke charity base. Kenapa? Karena pemerintah kalau kita tanya, Bu, ini dibantulah, tolong kasih aksesibilitasnya. Dia cuma ngomong gini, ya kemarin kan kami sudah datang, Bu, sudah memberikan sembako. Jadi bansos ya, tolok ukurnya. Iya, jadi bagaimana pola pikirnya seseorang itu mau pergi bekerja, kalau dia udah terbiasa dikasih bansos, duduk diam ada beras, duduk diam ada amplop. Di mana resiliennya? Makanya kalau udah anak-anak itu sekolah, ya,
anak-anak panti, Mm-mm. tolonglah jangan begitu caranya. Mm-mm. Tanpa anak itu melakukan apa-apa, jangan nyumbang beras sekian goni di depan mata dia. Oke. Cukuplah antar pengurus panti dengan si donatur. Mm-mm. Anak-anak ini cuma tahu donatur datang mau bagi kasih bersama, ya makan bersama, ya it's okay. Mm-mm. Tapi jangan berikan mereka pengetahuan bahwa kamu bisa dengan mudah cuma sepanjang kamu kelihatan kasihan loh. Orang kasih kamu sesuatu. Jangan. Jadi supaya tidak terpatri dari kecil ya, Betul. bahwa kita orang disabilitas tuh meminta gitu. Betul. Ya. Ini menarik ya. Nah, kalau dari Kak Naila sendiri nih Kak, alangkah konkret yang bisa dilakukan dan bagaimana pengalaman Kak Naila misalnya mengakomodir teman-teman pekerja perempuan di sekitar Kak Naila atau bahkan yang sudah Kak Naila pekerjakan di daerah Langkat ya gitu. Nah, bagaimana langkah konkret supaya mereka itu bisa terbebas dari kemiskinan struktural walaupun itu sangat jangka panjang gitu. Nah, yang kita harus mengerti apa sih sebenarnya kemiskinan struktural itu begitu ya. Seakan-akan ada struktur yang sudah pakem gitu ya, sehingga kita nggak bisa dobrak. Itu yang cara berpikir itu yang harus kita dekonstruksi kan begitu. Bahwa apapun perubahan selama kita berusaha melakukan hal yang nyata untuk membawa perubahan itu penting kan begitu. Nah, hal yang pertama adalah tentu yang harus kita lakukan adalah untuk mengedukasi atau membuat mereka mengerti. Kalau bilang edukasi kelihatan kayak kayak savior banget, tapi intinya adalah untuk memberikan mereka pengertian apa sih sebenarnya hak dan kewajiban gitu ya. Dengan gampangnya seperti misalnya ketika mereka punya kontrak dan yang lain sebagainya, itu penting. Apa gunanya kontrak? Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita sebagai pemberi kerja kan begitu ya. Itu yang pertama. Karena di dalam kontrak itu akan tertulis gitu ya, berapa upah yang diberikan, lalu loads dari duty-nya atau apa sih duty? Uang? Tugas. Apa di? Oh, tugas. Tugas ya. Kirain singkatan duty-nya. Duty gitu ya. Jadi kayak semacam apa saja tugas-tugas yang diberikan mereka yang mereka harus lakukan, lalu hak itu kan semuanya ada di kontrak ya. Jam Jadi kerja juga jam ya. kerja dan lain sebagainya kan begitu. Hal-hal yang paling gampangnya itu seperti itu. Jadi kayak benar-benar kita sebagai pemberi kerja atau sebagai orang yang dipekerjakan itu harus tahu apa hak dan kewajibannya dengan tertulis kan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita bicara tentang setelah kita mengerti, kita pasti kritik dan otokritik gitu loh ya. Apa yang bisa kita akomodir atau yang enggak gitu loh kan. Misalnya nih organisasi kita masih kecil gitu kan. Apakah kita sudah mampu untuk benar-benar melakukan itu? Tapi kalau memang tidak mampu misalnya, transparansi gitu kan itu dan akuntabilitas dari organisasi tersebut untuk benar-benar membuktikan bahwa mereka tidak mampu itu kan butuh ya gitu. Saya yakin dan percaya buruh atau pekerja itu juga nggak menuntut benar-benar kayak yang tadi. Tingkat kesejahteraannya itu mereka harus punya sesuatunya tanpa memang tidak bisa dilakukan oleh perusahaannya gimana, pemberi kerjanya gimana gitu ya kan. Yang penting kan ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi komunikasi dan transparansi itu sangat dibutuhkan kan begitu. Karena kita tahu nih yang sering terjadi di lapangan adalah banyaknya perusahaan atau organisasi yang mengaku mereka nggak mampu untuk memberikan kesejahteraan yang lebih, tapi ternyata letak dari pembagian atau wealth sharing bertumpu pada orang yang pemilik modal seringnya. Ini yang sekarang jadinya dari tragedi kemanusiaan kan, di mana si pemilik modal bisa ganti-ganti mobil setiap tahun, tapi yang bekerja itu untuk bicara makan sehari-hari dengan layak gitu ya, dengan layak gitu ya, yang benar-benar baik kualitasnya itu sulit kan begitu. Itu jangan yang sampai pemberi kerja juga mengeksploitasi tapi mereka malah memperkaya diri gitu ya kan. Iya, itu dia pengalaman gitu pribadi M semua di sekitar. Kan, ya kan itu struktural Iya, gitu loh. iya. Itu guritanya itu benar-benar kita harus sadar bahwa itu ada di diri kita gitu loh. Segampang-gampangnya kita terkadang, saya misalnya di NGO ada
yang pemberi kerjanya itu dia bisa punya rumah 3, sementara yang bekerja beli rumah 1 nggak mampu gitu. Kayak itu kan sebuah apa ya, jurang yang dalam banget kan gitu. Ini yang sebenarnya harus kita pahami dan Nggak usah jauh-jauh terdampak. ngontrak dulu di tempat layak pun belum tentu Belum mampu. tentu gitu loh, yang layak ya, yang kita bicara layak kan begitu. Lalu yang ketiga, berbicara bahwa kita selalu bisa ada hal yang kita lakukan baik secara personal ataupun secara bersama begitu ya. Ketika kita mau bergerak untuk tahu apa yang bisa kita lakukan, maka kita harus tahu kapasitas kita, apa yang bisa kita lakukan dalam pribadi ataupun secara berkelompok gitu ya. Kalau kita memang butuh secara berkelompok, maka jangan segan untuk teman-teman dan yang lain untuk apa ya, mengorganisir kan begitu, agar terjadi sebuah wadah atau membentuk sebuah wadah yang bisa apa ya, mengadvokasi kebutuhan secara bersama. Atau kalau memang tidak mampu, pada misalnya teman-teman yang lain merasa bahwa dia juga buruh, tapi karena buruhnya itu nggak punya apa ya, kebebasan untuk bisa bersolidaritas secara langsung, maka silahkan kamu nggak menggerutu tapi mencari tahu apa yang bisa kamu lakukan. Sekedar misalnya ketika orang May Day berada di jalanan begitu ya, untuk benar-benar mengaspirasikan bahwa dibutuhkan perubahan yang terjadi, ya bisa mengadvokasi kebutuhan dari buruh. Ya, kita sebagai buruh yang mungkin tidak punya privilege seperti teman lain yang bisa turun ke lapangan, kamu bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, kamu bisa men-sharing dari sosial mediamu gitu ya. Apa namanya, sekedar kayak bikin postingan solidaritas, itu adalah hal yang paling simple yang bisa kamu lakukan tapi juga berdampak gitu loh. Karena kan kalau sekiranya di sosial media itu, kalau misalnya kita pakai hashtag sesuatu itu kan bisa kelihatan ya, yang sehingga bisa jadi gerakan sosial gitu. Gerakan sosialnya bisa dilihat oleh pemerintah juga kan gitu, bahwa ini sebuah urgent yang memang benar-benar udah nggak bisa dicuekin lagi kan begitu. Jadi selalu ada yang bisa kita lakukan. Semua orang punya perannya masing-masing. Kalau kamu merasa punya privilege gitu kan, tapi tanyakan diri kamu, apakah privilege kamu itu benar-benar privilege atau privilege yang bikin kamu mati kemanusiaannya dan nggak mampu untuk kasih solidaritas kepada orang lain. Jadi privilege kamu itu nggak bikin kamu jadi manusia, tapi buat kamu benda yang benar-benar memang melakukan apa yang jadi job desk kamu ya, sesuai dengan perintah perusahaan gitu loh. Jadi kamu jadi robot, are you a robot gitu loh. Jadi kayak kritik, autokritik, benar-benar rasa solidaritas itu kan membagi empati ya. Jadi ketika misalnya teman-teman ada yang berjuang, teman-teman disabilitas berjuang, apa sih yang mereka perjuangkan? Sekedar mencari tahu gitu ya, apa yang sebenarnya mereka perjuangkan dan bagaimana saya bisa membantu dalam skop yang terkecil, itu adalah bagian dari solidaritas sendiri gitu loh. Jangan cepet banget mendiskriminasi, cepet banget menstigma. Alah, kalian trek-trek di jalan aja nggak ada perubahan. Nggak, apa namanya, ketika kita di jalan aja nggak ada perubahan, konon kita nggak di jalan, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bahkan Jadi tidak menggunakan media sosial gitu gitu loh, itu jadinya gitu loh. Nah, kalau Ferdi sendiri gimana untuk Ferdi mendampingi teman-teman orang dengan HIV gitu ya, ketika bersolidaritas untuk bicara soal kesejahteraan, bicara soal advokasi agar perusahaan tidak mendiskriminasi orang dengan HIV di tempat kerja, apa yang biasanya teman-teman di komunitas orang-orang sehati ini lakukan? Ya, yang paling penting adalah sebenarnya adalah pelibatan, Lus. Sebenarnya apakah kalau kita bicara tadi tentang aksi buruh misalnya May Day, apakah sebenarnya teman-teman dengan HIV sudah dilibatkan gitu kan? Pelibatan itu yang paling penting. Jangan-jangan kita lupa nih, ada teman-teman, misalnya ada NGO-NGO yang perlu kita libatkan dalam kegiatan May Day itu. Dan ketika kita sudah melakukan pelibatan, bagaimana kita berubah cara pikirnya, cara pandangnya, dan bagaimana dia sebenarnya mendapatkan pendidikan agar dia sadar, oh ternyata ini menjadi kebutuhanku, ini menjadi isu yang sama, isu yang apa namanya, yang perlu diperjuangkan bersama seperti itu. Karena kan kalau kita bicara tentang isu, banyak ya isu yang perlu diperjuangkan oleh teman-teman ODIF dan teman-teman buruh gitu kan. Itu tadi untuk saat ini jadi refleksi bersama, apakah teman-teman ODIF saat ini apakah memang dilibatkan atau pada dasarnya sudah ada nih teman-teman di sekitar buruh itu yang ODIF, akan tetapi kan secara status dia tidak mau terbuka terkait statusnya seperti itu. Itu yang perlu kita inikan. Dan ketika kita sudah bicara tentang pelibatan bermakna, bagaimana sebenarnya
persamaan nilai. Apakah teman-teman akhirnya bisa menerima keberagaman yang ada, misalnya dengan ragam gender dan seksualitas seperti itu. Karena kan ketika melihat ekspresi aja, misalnya teman-teman transpuan yang berdandan seperti itu dengan rambut yang panjang, apakah teman-teman akhirnya menerima itu, gitu, seperti itu. Makanya perlu digarisbawahin, apakah memang kita sudah melibatkan atau sudah melibatkan atau belum, gitu kan. Jangan-jangan kenapa teman-teman juga tidak turun, ya karena tidak ada pelibatan, gitu. Dan tidak ada ajakan, solidaritas gitu. Habis itu juga ketika misalnya kegiatan-kegiatan yang penting, gitu kan, apakah teman-teman yang lain juga ikut serta untuk mendukung teman-teman ragam LGBTQ dan teman-teman HIV seperti itu. Ya, dan ini jadi refleksi menarik ya, bukan hanya di gerakan masyarakat sipil, tapi juga di sekitar kita. Bahwasanya membersamai itu bukan berarti kita hanya hadir di event-event, tapi juga bagaimana kita membersamai sehari-hari, atau bagaimana kita misalnya sebagai kreator konten juga membahas isunya teman-teman yang beragam, yang interseksional tadi. Dan ini kan supaya kita juga bisa belajar, kayak kata Kak Naila, bahwa minimal kalau mau berempati kepada teman-teman disabilitas, ya kita cari tahu apa yang mereka butuhkan. Bukan kita yang malah menjadikan tolak ukur mereka butuh ini, padahal bukan itu kebutuhan teman-teman disabilitas. Dan satu lagi catatan, seringnya ada pergerakan itu terjadi kayak pick me atau semacam kayak apa ya, adanya dominasi dalam satu gerakan itu sendiri. Seakan-akan kayak, oh gerakan ODIF ya punya teman-teman ODIF aja gitu. Orang disabilitas pergerakannya ya punya orang disabilitas doang. Feminis ya gerakannya feminis doang gitu. Ragam SOGSC kita harus mengerti gitu loh. Apapun selama itu berwujud kepada ketidakadilan gitu loh. Kita terkait satu sama lain dan punya peranan untuk mendorong perubahan, karena perubahan ya yang lebih baik itu membutuhkan semua orang, bukan cuman orang yang menjadi hero berada di situ sendiri gitu loh. Nggak bisa, semua orang punya pos-posnya sendiri, dan kita nggak harus ngerasa kayak tersaingi atau gimana karena orang lain menyuarakan hal yang sama atau gimana. Bahkan kita cukup berbangga dengan kata lain, pergerakan kita berhasil karena ada semacam corong-corong yang makin melebar, yang menyuarakan hal yang kita perjuangkan gitu loh. Ya, ini kan pertanyaan menarik nih. Aku mau nanya dulu nih, ini kan karena udah terbahas ya teman-teman. Merlin sebagai Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, apakah Merlin cukup berbangga dan senang apabila teman-teman dari komunitas ODHIV atau dari komunitas perempuan atau komunitas lingkungan itu bersolidaritas bersama teman-teman HWDI? Ya tentu kita bangga sekali dong. Memang sudah terjadi itu, jadinya waktu yang di Universitas Katolik ya di Atmajaya itu mereka ikut kita untuk melakukan penelitian tentang HIV/AIDS. Jadi benar-benar orang HWDI yang diajak untuk meneliti. Tentang Perlibatan bermakna ya? Perlibatan bermakna, bagaimana pengetahuan orang disabilitas terhadap apa itu ODIF. Apakah orang disabilitas tahu nggak sih kalau dia itu ternyata bisa kena HIV gitu. Nah itu kita dilibatkan di dalam penelitian. Kita senang. Ya, kalau konservasi mau ikut melibatkan kita juga sebenarnya senang kan. Banyak ya sebenarnya orang tunanetra atau orang teman-teman tuli yang mau tahu sebenarnya masuk hutan itu apa sih rasanya. Ya, semoga bisa terwujud. Semoga bisa terwujud. Diajak ya Kak Nay. Mudah-mudahan kita punya resources untuk itu ya. Itu salah satu yang jadi impianku juga. Jadi yang feminis juga udah ikut bareng kita HWDI untuk melakukan berbagai gerakan aku ya. Merlin, Kak Naila, Ferdi gitu ya. Udah berbagai kelompok yang ngajak kita untuk melakukan gerakan bersama, dan justru dengan cara seperti itu orang-orang bisa lihat kok disabilitas ini bermutu. Kita pernah juga loh kerja bareng ILO loh, International Labour Organization, yang awalnya mereka cuma kayak mikirnya ya udahlah libatkan aja, berarti nggak ada mereka duduk situ. Akhirnya mereka tuh kaget ya, laporan yang kita buat itu katanya jauh lebih bagus dari orang yang non disabilitas. Mereka kayak tercengang, loh tadi kita nggak berharap seperti ini gitu. Tapi ya kita tunjukin bahwa orang disabilitas punya mutu sendiri, punya daya juang sendiri, tapi bagaimana orang-orang itu melihat nggak apa yang kita lakukan. Di situ aja ILO malah meragukan kapasitas teman-teman, seolah-olah teman-teman tidak bisa membuat laporan yang baik gitu ya kan, dengan dia
akhirnya tercengang sendiri karena itu tadi udah meragukan duluan gitu. Karena kan ILO-nya orang lokal ya, mungkin Iya. kalau orang luarnya datang ke sini ya nggak heran ngelihat disabilitas ya gitu. Betul. Nah, kalau Ferdi sendiri, ketika misalnya Ferdi bergerak di isu HIV, nah lalu kemudian bersolidaritas dengan kita semua, dengan feminis, dengan teman-teman disabilitas, dengan teman-teman ragam SOGSC, apakah Ferdi merasa bahwa aduh takut tersaingi, takut ruangnya diambil gitu? Sebenarnya kalau dibilang takut ya enggak ya, malah itu menjadi sebuah kesenangan. Kenapa? Karena semua orang paham nih terkait isu kita seperti itu. Okay. Apalagi ketika kita bicara tentang cara pandang, kan sebaiknya orang yang berbicara tentang HIV harapannya adalah orang di luar dari komunitas kita. Ketika ada orang misalnya disabilitas kayak Kak Merlin menyuarakan isu HIV itu menjadi suatu peluang atau cara merubah mindset masyarakat terhadap orang dengan HIV gitu kan. Karena itulah gunanya kita bergabung, berkolaborasi dan membangun jaringan supaya sama nih pengetahuannya ya. Dan itulah gunanya kita bergabung itu untuk berbagi informasi terkait apa yang dia dapat dan apa yang kita dapat selama ini dan apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi kayak transfer knowledge lah seperti itu. Nah, ini udah 2 nih, aku survei. Nah, kalau dari Kak Naila gimana? Apakah Kak Naila sebagai pegiat isu konservasi ya gitu ya, tiba-tiba dengan adanya kehadiran teman-teman disabilitas, dengan teman-teman ODHIV, lalu dengan teman-teman ragam gender, itu Kak Naila lalu merasa ruangnya diambil dan tersaingi? Aku bahkan pengen untuk selalu hadir di pergerakan teman-teman yang lain gitu loh, karena aku merasa bahwa aku punya peranan dalam menyampaikan, jadi corong, menyuarakan teman-teman, isu teman-teman juga. Misalnya aku ambil hal yang paling gampang nih, ketika aku kebetulan sangat terlibat ya beberapa kali di isu-isu ODIF begitu ya, bahkan aku pernah membuat tulisan terkait tentang ODIF begitu ya. Nah, di situ bahkan yang harus teman-teman ketahui, aku lebih melakukan dari itu. Aku melakukan advokasi dalam kehidupanku sehari-hari. Misalnya nih, yang paling gampang, aku pernah loh duduk di Gojek, jadi penumpang Gojek gitu kan. Entah kenapa omongan kita tuh tiba-tiba nyerempet ke ODIF gitu kan. Nah, driver Gojeknya ini bilang, ODIF ini aku takut Kak jadi penumpang, nanti aku kena. Nah, di situ bahkan aku mengadvokasi dan kayak mengedukasi Bapak ini, bukan Pak, tahu nggak Pak, kalau sebenarnya HIV itu adalah virus yang sopan Pak. Kalau sekiranya pintunya ditutup, jadi dia nggak akan masuk Pak. Bahkan banyak loh yang yang orang-orang dengan ODIF, tapi ternyata ketika dia melahirkan, atau misalnya perempuan dengan ODIF ketika melahirkan, anaknya nggak ODIF Pak gitu. Jadi kayak, hah iya ya Mbak. Jadi dengan kata lain, hal yang kulakukan sebagai orang yang tidak dengan ODIF gitu ya, tapi membantu dan berjejaring dengan orang ODIF, aku mengedukasi sehari-hari loh. Bayangkan, dengan kata lain aku membantu kerja-kerja teman-teman yang memperjuangkan isu ODIF kan begitu. Jadi jangan pernah berpikir kerja-kerja satu isu itu gitu kan, jadi satu isu yang tidak terkait dengan yang lain. Karena interseksional. Kembali lagi kita harus pahami, apapun kegiatannya, apapun isunya, itu adalah tujuan yang kita bersama adalah perubahan secara sosial, di mana dibutuhkan sebanyak-banyaknya orang, dibutuhkan sesering mungkin untuk kita bisa membawa isu ini sehingga orang semakin lama terpapar dan bisa menjadi satu kesatuan begitu ya. Seperti misalnya disabilitas, aku sendiri gitu bicara konservasi sampai sekarang, aku ini kayak mikir gimana caranya bisa melibatkan teman-teman dengan disabilitas, itu PR-ku gitu loh. Kayak misalnya nih tentang Merlin sendiri kan, kayak aduh, aku pengen loh itu jadi sesuatu yang tanggung jawabku dan hutangku yang one day mudah-mudahan aku benar-benar bisa membayar ini kan. Masuk begini ke hutan ya. Iya. Tapi dengan kata lain kayak aku juga harus benar-benar memenuhi kebutuhan teman-teman kan. Tugas pemerintah nggak sih ini? Sebenarnya gitu kan. Tapi karena tidak ada, jadi akhirnya kayak semacam bebannya di aku, kayak misalnya apakah teman-teman mampu untuk benar-benar kalau dia panas apa yang harus dilakukan karena nggak banyak teman-teman yang tahan panas misalnya gini lain-lain sebagainya gitu. Karena kebutuhan teman-teman kan berbeda, jadi kemampuan kita untuk benar-benar keluar dari zona nyaman kita atau keluar dari diri kita dan masuk ke isu teman-teman lain, ikut bersolidaritas dan merasakan dan bahkan mengusahakan apa yang mereka butuhkan,
agar ada sesuatu yang mereka rasakan berbeda. Nah, itu sebenarnya tujuan dari pergerakan itu gitu loh. Jadi Oke. jangan cuma berpikir bahwa kayak kalau ini satu isu ya cuman Iya. ini saja yang menyuarakan. Tadi Merlin mau gimana menanggapi. perubahan yang Serius nih ya, terjadi. tapi ada loh orang tunanetra yang udah benar-benar dibawa naik gunung. Itu, Itu di, sudah di ada. negara mana tuh Merlin? Itu kemarin yang satu itu di Inggris. Di Inggris, oke. Yang di Amerika kalau nggak salah ya, Kanada ya, itu juga ada yang pernah naik. Indonesia kapan? Indonesia segera. di kawasan Jawa ya, di kawasan Jawa mungkin sudah ada Iya. sebenarnya. Itu dia, makanya jadinya sebenarnya kayak ketika kita mengerti dalam suatu isu, itu jadi tanggung jawab kita gitu loh, untuk bagaimana kita bisa mengambil bagian kita untuk mengadvokasi tersebut gitu loh. Kayak misalnya aku, ya itu jadi salah satu mimpiku, tapi bagaimana aku mendesainnya atau bagaimana aku mencari resourcesnya, itu yang menjadi tanggung jawabku. Intinya adalah ketika kita punya power, Ya, kita memberikan keberpihakan kita, baik. dan berusaha untuk menjadikannya sesuatu yang nyata agar terjadi perubahan. Ya. Nah, itu sebenarnya perjuangan sosial yang kita harapkan bisa membawa perubahan dan bersolidaritas kepada teman-teman. Seperti itu sih. Baik, nah ini menjadi sangat istimewa ketika kita bisa secara interseksional menyatukan perbedaan pandangan, tapi kita tetap menggunakan power kita untuk mengadvokasi kasus-kasus ataupun Karena isunya semua teman-teman. orang punya powernya sendiri. Punya power sendiri, dan bukan berarti karena kita misalnya, aku melihat ini contohnya ya, ketika aku bersahabat dengan Merlin, dengan Kak Naila, dengan Ferdi, walaupun kita sama-sama kelompok rentan, tapi dengan power yang kita miliki masing-masing, kita mau gitu bersolidaritas. Artinya kalau kita rentan bukan berarti kita merasa kita sendiri yang ditolong gitu, tapi kita juga harus menolong satu sama lain gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke sesi paling akhir gitu ya. Nah, ini pertanyaannya lebih kayak kepada pemerintah. Ini teman-teman harus lihat kamera ya. Pemerintah. Ya, pemerintah gitu, supaya semoga aja ini ditonton dan disimak ya oleh pemerintah kita. Apa harapan dari teman-teman masing-masing kepada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif, khususnya kepada perusahaan yang nakal diberi sanksi, atau kepada implementasi undang-undang itu harus dijalankan, atau perlindungan kepada buruh, lapis identitas ini supaya secara menyeluruh bisa terwujud. Mungkin mulai dari Ferdi dulu. Ya, kalau dari aku pastinya harapannya itu adalah untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan penghapusan diskriminasi. Pastinya itu tadi ya, adanya ruang yang inklusif, bahwasanya tidak ada batas untuk siapapun dia, tidak memandang dia laki-laki perempuan, karena bicara tentang pekerjaan, semua orang berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak, maupun dia siapapun, bahkan teman-teman transpuan. Ya. Untuk saat ini jarang sekali teman-teman transpuan itu bekerja di di tempat yang formal ibaratnya. Teman-teman transpuan lebih banyak bekerja di isu non formal, misalnya salon segala macam gitu kan, jadi penyanyi, entertain, rias segala macam seperti itu. Padahal seharusnya ketika kita membuka peluang untuk teman-teman ragam Sogi SJ itu membuka peluang supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, ketika kita harapannya ke pemerintah adalah harapannya adalah mengeluarkan kebijakan yang itu tidak mendiskriminasi terhadap teman-teman. Dan sebenarnya kayak teman-teman HIP sebenarnya sudah ada ini payung hukumnya, akan tetapi apakah itu dijalankan oleh perusahaan, apakah memang itu sudah diketahui perusahaan ya, apakah ada dipantau gitu kan, apakah ada memang mereka membuat pelaporan untuk itu kan perlu diawasi bersama gitu kan, bagaimana prosesnya gitu kan. Jangan sebenarnya ada aturan akan tetapi tidak dijalankan dengan baik, seperti yang di Kota Medan itu ada Perda nomor 1 tahun 2012 tentang penanggulangan HIP. Semua OPD itu terlibat dalam dalam Perda tersebut. Harapannya semua orang terkapasitasi terkait HIV AIDS. Akan tetapi untuk saat ini masih banyak pola pikir mereka, ketidakpahaman mereka terkait HIV itu seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih Ferdi. Nah, dari Merlin bagaimana untuk harapannya ke pemerintah terkhusus untuk kebijakan yang inklusif terutama buat pekerja disabilitas? Harapan saya yang paling utama sebenarnya adalah pendidikan dulu. Jadi wacana mengenai sekolah yang inklusif itu harus dinyatakan, jangan cuma hitam di atas putih. Oke. Kenapa hal itu penting?
Karena tanpa adanya pendidikan inklusif, jangan berharap orang bisa bekerja. Nah, setelah orang bisa bekerja, mereka ini kan memiliki yang namanya extra cost ya. Iya. Biaya yang dikeluarkan diakibatkan oleh kedisabilitasannya. Contoh simpelnya gini, kalau Kak Lusti mau ke sini, bisa aja misalnya naik angkot. Iya. Harga cuma 5.000. Kalau misalnya orang disabilitas minimal naik kendaraan online dengan harga 10.000. Iya. Itu kan udah 50% dari harga. Sudah ada ya. kesenjangan di situ ya. Sudah ada kesenjangan. Nah, itu diberikan konsesi oleh negara. Nah, jadi konsesi itu bukan artinya digratisin, enggak, tapi diberikan lebih murah. Ya. Kendaraan umum juga dibuat lebih aksesibel. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 semua itu begitu indah tertuang. Tapi implementasinya kemana gitu. Jadi jangan bicara soal orang pergi bekerja jika dia belum sekolah. Ya. Dan jangan juga bicara orang pergi bekerja jika gak ada transportasinya. Gak mungkin kan dia punya kekuatan super terbang gitu. Tidak mungkin. Dan yang berikutnya baru sampai di tempat kerja. Bagaimana mau bekerja jika gedungnya tidak bisa dia masukin? Jika dia mau ke toilet aja harus mikir 10 kali. Ya. Gimana sih, aduh nanti aku mau kerja gak bisa ke toilet, gimana ya? Gitu. Nah, kalau ini udah terpenuhi, barulah boleh bicara tentang upah yang layak, bicarakan tentang kualifikasi yang dibutuhkan, Ya. put the right man into the right place. Di sana baru dibicarakan. Jangan pulanya orang yang nggak bisa lihat kita suruh dia pergi untuk membuat catatan stok gudang, kan tidak mungkin kan? Nah, jadi orang yang catatan stok gudang di mana? Ya teman-teman tuli yang matanya itu benar-benar jeli. Teman-teman tunanetra di mana? Mungkin di servis. Misalnya nih, di hotel ya ada spa. Jangan cuma tunanetra dipikir bisa tukang pijat aja, enggak. Ya ahli spa kenapa tidak? Ya orang-orang dengan tunadaksa, mereka kenapa enggak dikasih kesempatan untuk ya jadi dokter misalnya? Kan secara kemampuan bisa. Ya. Jadi desainer pakaian misalnya. Jangan selalu diharapkan mereka itu harus jahit di rumah yang sederhana aja, buka UD. Jangan batasi impian orang-orang disabilitas dengan stigma masyarakat. Tapi pemerintah bantu mempermudah akses sehingga masyarakat kenal dengan kita punya kemampuan, kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang setara, dan ingat, hak untuk mendapatkan upah yang setara. Ya. Jangan dikarenakan dia kan kurang, dia udahlah gajinya nggak usah sebegitu banyak. Kadang ada orang yang berpikir seperti itu. Itu yang harus dipikirkan. Ya. Kalau dalam bidang pekerjaan. Nice Seperti banget, terima kasih Merlin. Pemerintah didengar ya. Oke, silahkan Kak Naila gimana? Kalau dari Kak Naila gitu ya, harapannya kepada pemerintah, karena pemerintah adalah sebenarnya adalah penyedia barang dan jasa di negara ini gitu ya. Tapi kenapa ya semuanya tuh harus jadi pikiran kita gitu, jadi kerjaan kita untuk memikirkan apa yang bisa kita berikan gitu. Nah, menurut Kak Naila, pemerintah tuh harus punya perspektif yang seperti apa agar kebutuhan semua pekerja lapis identitas ini bisa terpenuhi dengan baik? Sebenarnya harapan yang paling, mau dibilang muluk-muluk atau gimana ya, tapi harapannya semoga pemerintah benar-benar bisa melaksanakan amanat yang benar-benar sudah dipercayakan oleh masyarakat, kan begitu ya, bahwa pemerintah lah yang bisa merubah sistem sehingga kesejahteraan itu nggak cuma jadi wacana atau isu gitu ya, tapi benar-benar terwujud dalam bentuk undang-undang. Kita ketahui sendiri ketika itu udah ada di undang-undang pun implementasinya masih jadi PR gitu. Konon nggak ada undang-undangnya kan begitu ya. Intinya yang paling sering terjadi di lapangan adalah adanya kepentingan-kepentingan politis para elit yang sehingga peraturan yang tertulis aja sulit untuk diwujudkan begitu ya, apalagi bicara implementasi dan lain sebagainya begitu. Sehingga harusnya keberpihakan itu benar-benar hadir, negara itu benar-benar hadir, karena apapun yang benar-benar kita harapkan itu bukan muluk-muluk kok, tapi kesejahteraan dalam bentuk penghidupan yang lebih baik bagi semua orang, di mana kita adalah manusia yang berhak hidup dengan layak begitu ya. Jadi harapannya adalah pemerintah benar-benar hadir, benar-benar bisa menjalankan amanat rakyat, bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah itu mungkin
hanya sekedar undang-undang bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang terdampak gitu ya. Kita bicara undang-undang cipta kerja tenaga kerja itu benar-benar kita ngerasain gitu ya. Hal yang terjadi sekarang, sistem dari cipta kerja sendiri, di mana sistem kontrak itu yang sekarang menjadi pegangan dari pemberi kerja begitu, yang sepertinya kalau kita kaji itu banyak merugikan dari pekerja itu sendiri gitu. Jadi pemerintah harusnya benar-benar bisa mengerti kegelisahan masyarakat, benar-benar bisa menjalankan amanat dan tidak power abuse gitu loh. Tidak menggunakan kekuatannya, jangankan sebenarnya untuk mewujudkan apa yang harus jadi tugasnya, yaitu melindungi masyarakat, tapi benar-benar bahkan yang sering terjadi adalah menyebabkan kesengsaraan dari rakyatnya sendiri gitu. Masyarakat nggak punya power apa-apa kalau ditekan seakan-akan nggak punya power apa-apa, padahal sebenarnya kekuatan yang terbesar itu ada di masyarakat yang harusnya didengar oleh pemerintah sebagai pihak yang punya wewenang begitu. Terima kasih untuk Kak Naila ya buat harapan, dan ini juga sangat mengikat kita bertiga dengan lintas isu secara interseksional ini, bahwasanya harapan kita sebenarnya benang merahnya sama, yaitu adalah mendorong pemerintah agar mewujudkan kebijakan yang sudah ada itu lebih inklusif. Dan ini juga jadi catatan buat anggota DPR yang bertugas ya mewakili suara rakyat, seharusnya juga membuat undang-undang atau kebijakan yang transparansi publik, kebijakan yang inklusif, kebijakan yang sebenarnya mencakup semua orang, bukan kebijakan yang malah menguntungkan segelintir elit gitu. Nah, terima kasih sekali lagi buat Kak Naila, buat Ferdi, buat Merlin. Diskusi kita sangat hangat sekali karena kita walaupun berbeda lini, berbeda dimensi gitu ya, tapi kita ternyata bisa duduk bareng ngopi di sini gitu ya untuk diskusi hal-hal yang sangat basic tapi jarang banget dibahas di masyarakat gitu. Dan harapannya dengan adanya podcast ini bisa jadi langkah keberlanjutan buat kita berkampanye bahwa stigma dan diskriminasi ini sangat mengakar dan ini harus dihapuskan gitu. Nah, dan ini juga jadi manifestasi agar Kota Medan gitu, khususnya dalam program Indonesia Healthy City with Pride ini bisa mencapai kota yang ramah dan terbebas dari stigma dan diskriminasi, khususnya kepada kelompok rentan. Nah, saya Lusti Romana Malau sebagai host pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber dan mengucapkan terima kasih kepada tim Tribun yang sudah membantu, dan kita juga sangat berharap agar video ini bisa menjadi bentuk kampanye yang inklusif bagi semuanya. Kita sama-sama ucapkan salam perjuangan kita, yaitu selamat Hari Buruh ya. Sama-sama kita ucapkan Selamat Hari Buruh.